460, Ramuan Rentang Hidup. Han Mekanik hebat telah mengembangkan rasnya satu kali, gennya dioptimalkan, jadi penampilannya bagus secara alami. Bahkan dia terkadang terkejut dengan betapa tampannya dia ketika dia melihat ke cermin. Namun, Cham lebih seperti afinitas, itu memengaruhi favorability default dan opsi tersembunyi ketika berkomunikasi dengan orang lain. Efek dari beberapa kemampuan juga tergantung pada mantra, seperti kemampuan pemanggilan dan kemampuan mengendalikan binatang. Ketika afinitas tidak mencukupi, orang lain mungkin menolak untuk berkomunikasi lebih lanjut. Pemain yang memicu misi ini di kehidupan sebelumnya pasti memiliki cukup mantra, sehingga mereka tidak menemui kendala. Menurut pengalaman Han Xiao yang kaya, jika misi tidak dapat dipicu bahkan setelah mengikuti proses yang ia ingat, kemungkinan besar karena prasyarat tersembunyi tertentu tidak tercapai. Dalam kasus-kasus itu, mantra yang tidak cukup tinggi adalah yang biasa. Namun, Han Xiao jelas tidak akan memasukkan poin ke dalam atribut mantra karena ia tidak kekurangan misi. Selain itu, apa yang digunakan dengan afinitas menjadi kuat jauh lebih bermanfaat. Faidin menjalankan perannya sebagai karakter utama yang berfokus pada daya tarik, dia langsung meyakinkan Nur. Misi ini tidak sulit, mereka hanya harus menyelidiki planet target. Misi dapat diselesaikan bahkan jika mereka hanya menyelidiki sisa-sisa pesawat ruang angkasa. Namun, mendapatkan peringkat tinggi tidak semudah itu. Mereka harus menemukan mayoritas kebenaran tentang mengapa tim peneliti kehilangan kontak dan menemukan pengamat yang hilang. Misi itu disebut Interstellar Beast, yang merupakan petunjuk bagi para pemain. Tentu saja, menemukan istri Nereja adalah salah satu cara untuk meningkatkan peringkat, hidup atau mati. Dalam hadiah misi, hadiah uang berwarna abu-abu, yang berarti bahwa itu terkunci, dan tidak peduli seberapa tinggi peringkatnya, tidak akan ada hadiah uang tunai tambahan. Nereja hanya punya banyak uang. Aku memicu misi ini bertahun-tahun sebelum para pemain melakukannya sebelumnya, jadi prosesnya harus agak berbeda. Ada banyak faktor yang tidak pasti dalam hal ini, tetapi poin kuncinya harus sama. Ketika para pemain sebelumnya menerima misi, latar belakangnya berbeda. Pada saat itu, atasan Bodora telah mengirim lebih dari satu tim peneliti, tetapi mereka semua hilang. Namun, mereka memang mengirim kembali beberapa intel baru sebelum hilang, menyatakan bahwa planet itu diselimuti oleh medan magnet aneh yang dapat mengganggu sebagian besar komunikasi umum, sehingga menyebabkan semua tim peneliti yang mendarat di planet itu kehilangan kontak dengan dunia luar. Tanda tabrakan pesawat ruang angkasa hanya bisa dilihat oleh peralatan pengamatan di stasiun ruang angkasa, yang berarti bahwa pasti ada sesuatu yang lain yang terjadi pada tim peneliti antara saat mereka kehilangan kontak dan mendarat. Karena itu menjadi penyebab alami, ini tidak menarik banyak perhatian dari Direktorat Jenderal Intelijen dan Investigasi. Mereka bertanggung jawab atas investigasi seluruh sistem STAR, jadi ada banyak misi yang harus mereka lakukan setiap hari, dan hanya hal-hal yang sangat penting yang akan diteruskan oleh sistem pintar kepada orang-orang nyata untuk ditangani. Sistem pintar memeringkat misi berdasarkan seberapa penting mereka, sehingga misi ini ditempatkan ke dalam misi reguler. Setelah tim peneliti lain benar-benar kehilangan kontak sekali lagi, diasumsikan bahwa semua pengamat sudah mati dan berhenti menyelidiki planet itu. Mereka kemudian mengatakan kepada Observatorium Astronomi untuk meneliti lingkungan planet ini terlebih dahulu sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Oleh karena itu, penyelidikan disisihkan untuk sementara waktu. Ketika para pemain datang, barulah masalah ini dipecahkan, tidak ada yang lebih cocok dalam mengeksplorasi bahaya yang tidak diketahui daripada para pemain yang tidak mati. Wakil kepala stasiun di samping Han Xiao pada saat ini sudah menjadi kepala stasiun di kehidupan sebelumnya, tetapi dia masih orang yang memberi petunjuk misi. Sekarang, petunjuk ini belum terungkap. Untungnya, Han Xiao mengingat mereka, atau mereka akan menghadapi bahaya jika mereka pergi ke sana tanpa informasi. Han Xiao menduga bahwa jika dia membawa petunjuk ini kembali, itu harus dihitung dalam peringkat misi. Nur mengeluarkan komunikatornya, mengirim banyak file, dan dengan sungguh-sungguh berkata, berikut adalah koordinat planet itu dan lokasi-lokasi kecelakaan pesawat ruang angkasa. Nama istri aku adalah Leni. Ini fotonya, tolong temukan dia. Petik 2. Oke. Han Xiao mengangguk dan menarik Faidin kembali ke aula. Ketika pesawat ruang angkasa telah menyelesaikan pengisian bahan bakarnya, kepala stasiun muncul lagi untuk menyatakan niatnya untuk mengirim mereka pergi. Han Xiao telah mendapatkan misi yang dia inginkan, jadi dia tidak tinggal lagi. Dia naik kapal dengan yang lain dan memberitahu mereka tentang operasi ini. Kamu benar-benar menerima sewa pribadi. Ini adalah masalah internal Godora, dan kami menempelkannya tanpa izin mereka. Tidakkah Godora punya masalah dengan itu? Herlus ragu-ragu. Bukannya planet itu milik Godora. Tidak ada yang mengatakan kita tidak bisa pergi ke sana. Petik 2. Han Xiao mengangkat bahu dan memasuki koordinat planet. Itu ditunjukkan sebagai planet tanpa nama. Planet ini belum sepenuhnya diselidiki, jadi tidak ada nama resmi untuk itu dalam database. Ini adalah salah satu perbedaan dibandingkan dengan situasi di kehidupan sebelumnya juga. Di alam semesta yang sangat luas ini, masih ada beberapa planet yang belum ditemukan.
Planet sumber daya ini dengan nomor seri semuanya dicatat ke dalam basis data setelah investigasi lapangan. Planet kali ini jelas merupakan planet misterius yang belum dijelajahi. Di alam semesta yang gelap, ekor pesawat ruang angkasa menghasilkan cahaya biru gelap saat pesawat ruang angkasa menuju ke tujuan. Saat kecepatan pesawat ruang angkasa mencapai maksimum, itu berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki negara lompatan, menghilang di antara sungai bintang yang menakjubkan. Beberapa hari kemudian, di luar jendela kapal adalah planet abu-abu kecil. Tidak ada vegetasi dan tidak ada bintang tetap di dekatnya, itu sepi. Tidak ada matahari yang terlihat di planet ini, dan suhu permukaannya sangat dingin. Ada beberapa tanda gunung berapi, jadi seharusnya tidak sedingin nol mutlak. Jelas, lingkungan planet ini tidak cocok untuk sebagian besar bentuk kehidupan untuk bertahan hidup. Kenakan pakaian pelindung dengan benar. Setelah kulit kamu terpapar ke udara, tubuh kamu akan rusak. Petik 2. Saat Han Xiao berbicara, dia mengaktifkan setelan mekanik Void Dragon-nya, menyesuaikan suhu bagian dalam, dan mempertahankannya pada tingkat yang stabil. Biaya energi yang kecil ini bahkan tidak layak disebutkan untuk reaktor nuklir mini portable. Meskipun gugatan itu ditenagai oleh energi nuklir, radiasi terhalang oleh cangkang khusus reaktor. Tentu saja, bahkan jika dia terkena itu, Han Xiao pasti tidak akan rusak dengan daya tahan saat ini. Paling-paling akan memberinya debuff pengurangan kerusakan yang bisa diabaikan. Ketika Herlus mengenakan amphitere, yang dipinjamkan Han Xiao padanya, dia menghela nafas dan berkata, kalau saja baju besi kelas komandan yang diberikan kakakku masih ada di sini. Han Xiao mengulurkan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, kembalikan jika kamu tidak memakainya. Ayo, jangan sepele itu, Herlus memecahkan lelucon dan buru-buru mengenakan setelan mekanik. Arosia tidak membutuhkan pakaian mekanik untuk melindunginya. Selama dia berubah menjadi bentuk energinya, dia akan bisa mengabaikan lingkungan yang keras. Untuk misi ini, Han Xiao hanya membawa Herlus dan Arosia bersama, sisanya tinggal di pesawat ruang angkasa. Mereka tidak cukup kuat, jadi membawa mereka hanya akan membebani Han Xiao. Karena medan magnet planet ini dapat menghalangi komunikasi, Han Xiao memarkir pesawat ruang angkasa di luar atmosfer dan mengatur waktu untuk mengambilnya. Mereka bertiga menggunakan pesawat mini untuk mendarat di planet ini. Pesawat ruang angkasa memasuki tepi atmosfer. Kabin di bawahnya terbuka, dan sebuah pesawat mini terbang keluar. Ini adalah pesawat pengintai Butterfly Dragon Butterfly, model yang digunakan oleh para pengawal naga terapung. Han Xiao telah mempelajari cetak biru ini sejak lama. Setelah pesawat lepas landas, pesawat ruang angkasa langsung naik lebih tinggi dan meninggalkan atmosfer. Di dalam pesawat, Han Xiao duduk di kursi pilot dan mengoperasikan planet kontrol dengan mudah dan akrab. Dua lainnya duduk di kursi penumpang di belakangnya. Ayo, situs trace tim peneliti ada di bawah. Medan magnet juga memengaruhi radar, tetapi Han Xiao menyesuaikan lokasi ketika mereka berada di pesawat ruang angkasa. Tujuan mereka ada tepat di bawah. Dengan menarik tuas persneling, pipa antigravitasi di bawah pesawat sedikit menyala saat mereka mendarat dengan cepat. Itu gelap di sekitar mereka, dan sangat sulit untuk dilihat. Planet-planet yang tidak memiliki cahaya dari bintang tetap ada di banyak bagian alam semesta. Han Xiao menyalakan persepsi cahaya di pesawat, dan visi mereka menjadi lebih jelas. Mereka sekarang dapat melihat lingkungan terdekat. Sekitar 6.000 meter untuk mencapai tanah, kata Herlus. Tunggu, mungkin ada beberapa turbulensi. Saat Han Xiao berbicara, dia tiba-tiba mematikan mesin dan perangkat levitasi anti-gravitasi. Pesawat langsung turun dengan paksa. Terkejut, Herlus berkata, apa yang kamu lakukan? Sebelum Han Xiao sempat menjawab, pesawat tiba-tiba bergetar. Percikan listrik meletus dari sirkuit internal, dan setidaknya 3/4 tombol pada panel kontrol menjadi tidak responsif. Sebuah peringatan muncul pada detektor radiasi, dan bayangan yang tampak seperti badai pasir menyapu mereka seperti yang terlihat dari layar. Pada ketinggian 2.000 hingga 6.000 meter di planet ini, ada badai radiasi yang dapat melumpuhkan sebagian besar perangkat di pesawat ruang angkasa. Begitulah cara pesawat ruang angkasa penelitian ini jatuh. Namun, masih ada sekitar 2.000 meter bagi mereka untuk disanggah sebelum menabrak tanah, sehingga perisai mereka akan dapat mencegah mereka dari hancur berkeping-keping ketika menabrak tanah, Han Xiao menjelaskan. Pesawat ruang angkasa kelas tinggi dapat melewatinya, tetapi pesawat ruang angkasa penelitian Godora jelas tidak akan memiliki terlalu banyak perangkat canggih yang dilengkapi. Apa yang harus kita lakukan? Herlus tertegun. Bukankah kita terjebak di planet ini dalam kasus itu? Plus, pesawat ruang angkasa kami tidak akan dapat menjemput kami. Petik 2. Jangan khawatir. Sekali-sekali, badai radiasi akan melemah, kita akan bisa pergi kalau begitu. Han Xiao sama sekali tidak khawatir, dia ingat proses misi. Selanjutnya, ketika sudah selesai, misi ini berubah menjadi penjara bawah tanah, dan Dungeon Crystal dapat diperoleh melalui melakukan misi harian di stasiun ruang angkasa itu. Pemain yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke planet ini sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengannya.
Gravitasi planet ini cukup kuat, pesawat jatuh dengan kecepatan sangat cepat. Mereka melewati badai radiasi segera dan melihat gunung dan kawah di tanah dengan cepat mendekat. Pada ketinggian ini, dengan kekuatan perisai pesawat, pasti akan berhasil hancur berkeping-keping. Tentu saja, mereka bertiga tidak akan mati karena jatuh, tetapi pesawat adalah sumber daya, dan Han Xiao tidak ingin menyerah dengan mudah. Saat dia menekan tombol, glider muncul dari dua sisi pesawat. Dia beralih pesawat ke metode pengendalian saraf dan menghubungkan glider ke sinyal saraf lengannya. Itu secepat dan sehalus mengendalikan lengannya sendiri. Dengan mesin masih mati, pesawat perlahan berubah dari jatuh ke meluncur, dengan cepat mendekati tanah. Ledakan. Akhirnya, pesawat mendarat di tanah dengan sudut miring, mengaduk pasir dan debu dalam jumlah besar. Generator pelindung masih bekerja dan berkedip-kedip. Perisai dan mesin dorong yang tidak mampu tidak berada dalam sistem yang sama dan memiliki fundamental yang berbeda. Meskipun perisai telah dipengaruhi oleh badai radiasi, itu sudah pulih hingga batas tertentu. Turbulensi masih berlangsung di pesawat untuk beberapa waktu sebelum tenang. Arosia menggosok pantatnya. Karena dia tidak berubah menjadi bentuk energi, pantatnya sakit akibat turbulensi. Han Xiao berdiri dan menarik gagang manual di lubang palka. Lubang palka terbuka, dan dingin yang ekstrim menerpa wajah mereka. Suhu di dalam setelan mekanik turun sebagian besar dalam sekejap sebelum perlahan pulih ke suhu normal. Suhu udara sekitar minus 100 derajat. Itu, sebenarnya lebih tinggi dari yang diharapkan. Sepertinya ada genangan air di planet ini. Han Xiao meregangkan lengan dan kakinya, menghirup oksigen dari setelan mekanik. Dia tidak berencana untuk berlarian di tempat seperti ini tanpa mengenakan pakaian mekanik. Arosia hampir membeku karena kedinginan dan dengan cepat berubah menjadi bentuk energi. Setelah memasuki kelas B, dia menjadi jauh lebih terampil dalam menggunakan kekuatannya. Ketika dia berubah menjadi bentuk energi, dia masih mempertahankan sosok manusianya, termasuk semua fitur wajahnya. Selain tubuhnya terbuat dari energi yang cerah, yang lainnya tetap tidak berubah. Lokasi pendaratan sedikit menyimpang dari target tanpa radar. Herlus melihat sekeliling. Sepertinya kita hanya bisa perlahan mencari sisa-sisa kapal penelitian. Han Xiao berjongkok dan menyentuh tanah. Di bawah debu yang kasar dan hitam ada bebatuan keras, kepadatan permukaan planet ini agak tinggi. Dia kemudian melihat ke atas dan mencari tanda-tanda tertentu di langit. Segera, melalui perbesaran penglihatan dari pakaian mekanik, dia melihat cahaya dari pesawat ruang angkasa di luar atmosfer. Dia menunjuk ke arah itu dan berkata, tidak perlu mencari. Targetnya ada di sana. Petik 2. Cuaca membeku. Di permukaan planet abu-abu kosong, kawah bisa dilihat di mana-mana. Pesawat ruang angkasa di luar atmosfer bertindak sebagai panduan, jadi Han Xiao, Herlus, dan Arosia berjalan ke arah itu. Meskipun gravitasi planet ini cukup tinggi, ia memiliki dampak minimal pada Superscrap B. Setelah beberapa saat, puing-puing pesawat ruang angkasa muncul di depan mereka. Ini adalah kapal penelitian Godora. Cangkangnya yang berwarna emas muda tertutup debu hitam, tubuhnya dipelintir oleh tabrakan, dan di belakangnya ada celah yang membentang ratusan meter dengan potongan-potongan pesawat ruang angkasa di sana-sini. Jelas, pesawat ruang angkasa telah tergelincir jauh setelah menabrak. Herlus melihat layar taktisnya dan berkata, itu sudah mati, dan tidak ada tanda-tanda panas. Aku pikir kita harus pergi ke sana untuk melihatnya. Petik 2. Terima kasih telah memberi saran yang tidak dipikirkan oleh siapapun. Han Xiao memutar matanya. Herlus mengangkat bahu. Kamu benar-benar menjadi lebih lembut dan lebih lembut dalam kata-katamu. Aku terus merasa bahwa kamu menargetkan aku. Petik 2. Aku hanya sopan terhadap orang asing. Aku tersanjung. Herlus mengubah topik. Setelan mekanisme ini memiliki sejumlah fungsi. Apa, baju besi yang ditinggalkan saudaramu tidak memiliki fungsi-fungsi ini? Saudaraku mengenal aku dengan baik. Dia tahu bahwa aku tidak suka fungsi mewah ini, baju besi yang dia buat khusus untukku telah memaksimalkan fungsi tempur. Untuk mengetahui seberapa kuat musuh, aku hanya harus melawannya. Apa yang perlu dianalisis? Omong-omong, orang-orang di planet rumah aku ini mengambil baju zirah aku dan telah merisetnya selama setahun. Aku bahkan memberikan catatan saudara aku kepada mereka, jadi mereka seharusnya sudah mendapatkan beberapa hasil sekarang. Bagaimana kalau kita menemukan kesempatan untuk kembali ke sana dan mengambil armorku? Petik 2. Kamu benar-benar membuat saran yang tulus, kata Han Xiao dengan nada terkejut. Betapa mengejutkannya. Herlus terdiam. Aku benar-benar ingin menarik pedangku, tapi aku harus tetap tersenyum. Ketika mereka mengobrol santai, mereka bertiga tiba di reruntuhan. Ini adalah kapal penelitian berukuran sedang. Itu dibagi menjadi banyak kabin dan tingginya lebih dari 10 meter. Ketika mereka semakin dekat, lebih banyak detail muncul di depan mata mereka. Ada lubang besar di samping tubuhnya, tetapi palka itu masih tertutup. Han Xiao mengintip ke dalam kabin, benar-benar gelap. Rupanya, sistem itu pada dasarnya tidak mampu. Ayo masuk dan lihat apakah ada orang yang selamat atau mayat, kata Han Xiao. Meskipun dia ingat bagaimana misinya akan berjalan,
Karena dia datang pada waktu yang berbeda, dia tidak tahu apakah akan ada sedikit perubahan. Dia menjelajah di dalam kabin, dan tidak ada orang di dalamnya. Han Xiao beralih ke antarmuka penelusuran dan menemukan beberapa langkah kaki yang panik. Setelah mengekstraksi tanda-tanda terbaru, ia menyadari bahwa orang-orang ini tidak meninggalkan pesawat ruang angkasa. Ada juga tanda-tanda seseorang diseret di lantai di beberapa kamar. Sudah jelas bahwa perisai itu tidak sepenuhnya melindungi mereka, dan beberapa orang pingsan. Namun, tidak ada jejak kaki mereka yang meninggalkan pesawat ruang angkasa. Sepertinya semua orang menghilang ke udara. Hatch tertutup, yang berarti lubang itu dibuat oleh sesuatu yang lain. Sepertinya ada beberapa bentuk kehidupan khusus di planet ini, dan hal-hal ini adalah alasan hilangnya awak kapal. Petik 2. Han Xiao berbicara dengan lancar. Dia berjalan di sekitar tempat kejadian dan menyelidiki sebentar. Situasinya tidak jauh berbeda dari misi di kehidupan sebelumnya, yang langsung mengurangi kekhawatirannya. Sejak atribut kecerdasannya menjadi lebih tinggi, dia menyadari bahwa ingatannya telah menjadi lebih kuat juga. Beberapa kenangan buram mulai menjadi lebih jelas. Peringkat misi tergantung pada hasil penyelidikan. Oleh karena itu, meskipun Han Xiao tahu di mana bos terakhir berada, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Dia pindah ke ruang kontrol pesawat ruang angkasa, menemukan komputer pusat, dan secara manual reboot sistem pesawat ruang angkasa. Bersenandung. Pesawat ruang angkasa bergetar, dan semua kamar di dalam menyala. Reboot selesai. Memulai diagnostik mandiri. Tingkat kerusakan 72%. Sebagian besar perangkat tidak mampu. Kebocoran bahan bakar terdeteksi, sisa energi 3%. Mengaktifkan mode hemat daya tingkat lanjut. Petik 2. Han Xiao menekan beberapa tombol. Nyalakan rekaman kapal. Energi tidak mencukupi. Permintaan ditolak. Petik 2. Beralih ke mode manual. Harap konfirmasi ide pengamat. Han Xiao memikirkannya sebelum mengeluarkan komunikatornya dan mencari sebentar di catatan. Kemudian, dia memasukkan ide Kerlot. Menghubungkan basis data markas. Koneksi gagal. Sinyal terganggu oleh sumber yang tidak dikenal. Menghubungkan database lokal. Berhasil terhubung. Akses otorisasi. Otorisasi gagal. Ide ini tidak ada dalam daftar awak kapal ini. Petik 2. Sistem operasi Godora sangat mengerikan. Mulut Han Xiao berkedut. Dia membongkar shell komputer pusat dan mengeluarkan chip pintar secara langsung. Membawa chip kembali ke stasiun ruang angkasa akan memiliki hasil yang sama. Dia membongkar segala macam bagian inti dari pesawat ruang angkasa, semuanya akan meningkatkan peringkat misinya jika dia mengambilnya kembali. Kemudian, mereka bertiga berjalan keluar dari kabin. Tidak ada yang berharga yang tersisa di dalam. Herlus ragu-ragu dan berkata, jika para awak ditangkap oleh suatu bentuk kehidupan, bukankah itu berarti bahwa makhluk hidup itu dapat terbang? Karena tidak ada tanda-tanda makhluk apapun berjalan di luar sini. Bagaimana kita menemukannya? Petik 2. Han Xiao menyentuh ujung lubang, ada lapisan es di atasnya. Bagian lain dari pesawat ruang angkasa tidak membeku, hanya bagian ini yang memiliki tanda beku, artinya uap air dibawa oleh makhluk itu. Dengan suhu yang begitu rendah di sini, jika ada badan air, itu harus menjadi sumber air panas bumi yang mungkin berada di bawah tanah. Makhluk ini kemungkinan besar menggunakannya sebagai sarangnya. Petik 2. Mata Herlus berbinar. Jadi, pengamat ini mungkin masih hidup. Aku tidak tahu, Han Xiao memberikan jawaban asal saja. Ada reruntuhan pesawat ruang angkasa lain di dekatnya. Mari kita pergi ke sana untuk melihatnya. Petik 2. Segera setelah itu, mereka menemukan puing-puing kapal penelitian kedua. Identik dengan yang sebelumnya, tidak ada seorang pun di dalamnya. Namun, tanda itu berbeda. Ada langkah kaki berantakan di luar pesawat ruang angkasa dan bahkan tanda-tanda pertempuran. Pengamat batch kedua di kapal ini lebih kuat dari yang sebelumnya, jadi mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan setelah jatuh. Namun, akhir kisah mereka jelas, mereka semua telah dikalahkan. Ada lebih banyak tanda es di tanah tetapi tidak ada darah beku, jadi tidak ada yang mati. Tidak ada banyak tanda pertempuran, jadi pengamat ini jelas dihancurkan. Petik 2. Setelah melihat-lihat petunjuknya, Han Xiao juga membongkar semua bagian inti dari pesawat ruang angkasa ini dan berkata, ayo pergi. Aku tahu di mana makhluk itu berada. Petik 2. Mengikuti jalan di ingatannya, Han Xiao maju dengan cepat tanpa berhenti. Biasanya, hanya dengan mengumpulkan lebih banyak petunjuk di dekatnya mereka dapat menemukan sarang bos. Namun, peringkat misi tidak akan tinggi dengan cara ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ada lebih banyak puing-puing pesawat ruang angkasa pada periode itu, yang berarti bahwa ada lebih banyak petunjuk. Petunjuk yang mereka miliki sekarang berkali-kali lebih sedikit, yang tidak terlalu bermanfaat. Han Xiao, bagaimanapun, tidak harus melalui banyak masalah, dia langsung menuju ke lokasi dalam ingatannya. Segera, mereka menemukan sarang tersembunyi di dasar kawah. Ada tanda-tanda lubang, dan pintu masuk lebarnya sekitar 4 hingga 5 meter, agak luas. Jalan itu miring ke bawah. Mereka bertiga meluncur di sepanjang terowongan dan akhirnya menginjak tanah yang kokoh. Di sekitar mereka ada bawah tanah yang gelap.
Suhu di sana jauh lebih tinggi dari permukaan. Hanya ada satu jalan ke depan, itu jalan buntu di belakang mereka. Han Xiao mengaktifkan penglihatan malam, berjalan maju sebentar, dan menemukan persimpangan di jalan. Tanpa ragu, Han Xiao mengambil jalan kiri. Suhu berangsur-angsur meningkat. Herlus melepas helmnya, merasakan sekelilingnya, dan berkata, suhu ini cukup nyaman. Kita hampir sampai. Bersiaplah untuk bertempur, kata Han Xiao. Mereka bertiga tiba di ujung terowongan. Di depan mereka ada danau bawah tanah. Airnya mendidih dengan gelembung yang naik ke permukaan, menyebabkan area di atas danau dipenuhi kabut tebal. Danau ini seperti sumber air panas, artinya harus ada area panas bumi di bawahnya yang menyebabkan sumber air panas terbentuk. Kali ini, seruan datang dari sumber air panas. Siapa kamu? Godoran T3L4 4 nanogram muncul di sumber air panas, menatap mereka dengan terkejut. Air menggulung tubuhnya yang berlekuk. Herlus pertama-tama melihat ke bawah, lalu ke atas, kemudian mengulangi proses itu beberapa kali sebelum dia menyadarinya. Kamu Leni. Kamu kenal aku. Godoran perempuan itu terkejut. Dia memang istri Nereja. Kami adalah tentara bayaran. Kami menerima permintaan suami kamu dan datang untuk menyelamatkan kamu. Di mana yang lainnya? Tanya Herlus. Itu luar biasa. Akhirnya, seseorang datang untuk menyelamatkan kami. Yang lain adalah... Petik 2. Joy muncul di wajah Leni, tetapi tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia dengan cemas berkata, jangan berdiri di sana. Itu keluar. Petik 2. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, pusaran air kecil terbentuk di tengah danau air panas. Sesuatu yang besar muncul ke permukaan. Gelombang seperti tsunami meluas dari tengah dan memancar ke Han Xiao dan yang lainnya. Ledakan. Makhluk aneh melompat keluar dari danau dan melayang di udara sebelum berbalik ke arah 3 orang di pantai. Apa ini? Mata Herlus terbuka lebar. An interstellar beast, makhluk luar angkasa yang lahir di antara bintang-bintang, Han Xiao dengan cepat menjelaskan. Ia dapat terbang di angkasa dengan tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya melalui gaya gravitasi planet-planet untuk mencapai kecepatan pesawat ruang angkasa. Meskipun tidak bisa melompat seperti pesawat ruang angkasa dan biasanya harus terbang sendiri selama ribuan tahun, umurnya hampir tak terbatas. Mereka dapat terus berganti kulit dan memperbarui sel mereka, sel ini sangat langka. Penyihir dapat memanggil binatang antar bintang melalui upacara kuno. Mantra itu searah dan mengabaikan jarak fisik. Namun, mereka memanggil binatang antar bintang sebagian besar untuk berburu dan membunuh mereka. Bagaimanapun, tubuh makhluk antar bintang adalah bahan yang sangat langka. Petik 2. Binatang antar bintang di hadapan mereka tampak sangat aneh. Itu memiliki tubuh, ramping ungu yang panjangnya puluhan meter. Tidak memiliki sisik atau rambut dan sangat halus. Kulitnya memiliki tekstur tembus cahaya, memancarkan cahaya redup di bawah kulitnya. Ia tidak memiliki anggota badan, bagian depan dan ekornya sempit sementara bagian tengahnya lebar, tampak seperti sirip. Hanya ada tentakel panjang di kepalanya dan tidak ada yang lain. Di ujung tentakel adalah kristal jernih. Itu tampak mirip dengan bentuk kehidupan laut. The Interstellar Beast berputar di udara seperti seekor ikan yang berenang dengan cepat di dalam air. Tentakelnya bergetar, dan Han Xiao tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat mencoba menariknya ke binatang antar bintang. Tubuhnya mulai melayang tak terkendali. Herlus bertindak lebih dulu. Dia memangkas bat licik Sleeching Blade miliknya, mengirimkan seberkas cahaya berbentuk pisau, langsung mengenai tubuh Interstellar Beast. Namun, itu hancur dalam ledakan, dan binatang antar bintang tidak terluka, bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Jangan berharap untuk melukai makhluk antar bintang yang dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta dengan tubuhnya semudah ini. Han Xiao mengeluarkan senjata api elektromagnetik dan menembak. Peluru itu memantul dari tubuh binatang antar bintang, dan angka kerusakan 1 muncul. Atribut The Interstellar Beast muncul di antarmuka. Garis bawah garis bawah garis bawah. Binatang antar bintang. Level. Kelas, makhluk luar angkasa, binatang antar bintang akhir ke tingkat konversi HP, 1:500. Atribut, STR, Dex, 500N, INT, MYS, 153C. Look. Energi, 0. Peringkat energi. Kesehatan, 249.986. Status, normal. Bakat, tidak dikenal. Kemampuan, tidak diketahui. Garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao mengangguk dalam benaknya. Dia sudah tahu atribut Interstellar Beast sejak awal. Sebagai makhluk luar angkasa, kesehatannya sangat keterlaluan. Tanpa ragu, itu adalah bos sejati. Selain itu, perlawanan fisik dan perlawanan sihirnya sangat tinggi, jadi menyerang tubuhnya tidak akan ada kerusakan. Para pemain di kehidupan sebelumnya telah musnah sekali sebelum menemukan cara untuk mengalahkannya. Titik lemah dari binatang antar bintang adalah kristal tentakelnya. Itu hampir tidak memiliki perlawanan, jadi pada dasarnya, setiap serangan itu akan menghasilkan true damage.
Setiap kali kerusakan menumpuk menjadi 50.000, resistensi seluruh tubuh Interstellar Beast akan berkurang 20%, yang akan memungkinkan serangan pada tubuhnya untuk menangani beberapa kerusakan. Serangan Interstellar Beast mengendalikan objek dengan pikirannya, mirip dengan psikis. Itu bagus dalam menonaktifkan musuh dan bisa mengarahkan balistik yang diarahkan ke tempat vitalnya. Untung kerusakannya tidak terlalu tinggi. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan memperlambatnya. Namun, bagi Han Xiao, selama kerusakan musuh terbatas, itu tidak akan menjadi ancaman. Tubuh besar menghalangi semua penglihatan Han Xiao. Dibandingkan dengan ukurannya, Han Xiao kecil. Itu seperti perbedaan antara seekor burung gereja dan seekor gajah. Kekuatan psikis yang tak terlihat mengelilingi tubuh Han Xiao tidak menyatakan niat untuk menyerang. Sepertinya binatang antar bintang hanya ingin menarik Han Xiao kepadanya dan mengamatinya karena penasaran. Serangan sebelumnya tidak berbeda dari awal ke binatang antar bintang. Saat Han Xiao melayang di udara, dua baris pipa dorong muncul di bagian belakang setelan mekaniknya. Aliran udara yang kuat menyembur keluar, dan kekuatan itu memungkinkannya untuk melarikan diri dari kekuatan psikis. Sabit elektromagnetiknya melebar dalam sekejap mata saat dia memotong tentakel binatang antar bintang. Bunyi. Bila sabit menghantam kristal itu dengan keras, dan percikan api yang menyilaukan meledak. Tentakel binatang antar bintang dengan cepat menarik diri, dan tubuhnya menegang saat titik vitalnya dipukul. Selas ini menghasilkan hampir ribuan poin kerusakan. Dibandingkan dengan tubuhnya yang keras, tentakelnya hampir tidak memiliki perlawanan. Tiba-tiba, cahaya pada tentakel Interstellar Beast menjadi puluhan kali lebih terang seperti flashbang yang meledak entah dari mana. Cahaya yang hampir menyilaukan memenuhi seluruh gua bawah tanah. Visi Han Xiao dan Herlus tertutupi warna putih. Sebelum mereka bisa menyesuaikan diri, kekuatan luar biasa menghantam tubuh mereka, mendorong mereka menjauh dan masuk ke dinding gua. Ledakan. Gelombang dampak yang disebabkan oleh kekuatan psikisnya bergema di gua. Danau dan gua mulai bergetar, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya masuk ke sumber air panas bawah tanah. Lihat, ini marah. Han Xiao meregangkan lehernya dan terkekeh. Sebuah pipa yang berkelap-kelip dengan cahaya biru muncul di piringan pelindung lengannya, yang kemudian menembak bola-bola terkompresi satu demi satu yang dengan cepat berubah menjadi artileri. Bum bum bum. Badai logam yang keras dan ganas meletus di gua. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Interstellar Beast. Tentakelnya memancarkan energi psikis yang membentuk perisai, mengubah arah peluru secara terus-menerus. Herlus melompat dan mendarat di tubuh Interstellar Beast. Pertempuran jarak dekat adalah keahliannya. Dia mengayunkan Battleship Slicing Blade dan menebas punggung Interstellar Beast. Meskipun itu tidak berbeda dari pijatan ke binatang antar bintang, setidaknya dia bersemangat. Dia menebas ke arah tentakel di kepala binatang antar bintang. Gerakan Interstellar Beast sangat cepat saat diputar dan diputar di udara dengan cepat. Herlus ingin bertahan, tetapi kulit binatang antar bintang sangat halus, jadi tidak ada pengungkit, bahkan rambut pun tidak. Sebagai perbandingan, Arosia membuat dampak yang lebih besar. Setelah dia berubah menjadi bentuk energi, kekuatan psikis tidak bisa mengendalikan tubuhnya tetapi hanya mengganggu frekuensi energinya, yang hampir tidak berguna. Dia terbang ke kepala binatang antar bintang dengan mudah dan dengan lembut memegang tentakelnya. Saat berikutnya, energi yang sangat terkonsentrasi meledak di telapak tangannya. Ledakan. Ledakan itu terus-menerus, binatang antar bintang berkedut kesakitan sepanjang waktu. Dengan titik vitalnya yang digunakan seperti seorang petinju menggunakan karung pasir, penderitaannya tidak bisa digambarkan. Han Xiao hampir bisa merasakan rasa sakit hanya dengan melihatnya. Jika binatang antar bintang memiliki organ untuk menghasilkan suara, dia yakin itu akan berteriak dengan sekuat tenaga. Setelah Arosia memasuki Grade B, kekuatan-kekuatan espernya melambung tinggi. Dia mengambil peran sebagai dealer kerusakan utama dan membuat dampak yang luar biasa. Mereka bertiga mengepung binatang antar bintang. Energi psikis meledak, peluru menghujani, dan tebasan terus-menerus. Itu intens dan panas. Swoosh. Meskipun ini hanya danau bawah tanah, dampak dari pertempuran itu seperti badai yang mengaduk danau. Lenny dan beberapa godoran T3L4-4 nanogram lainnya bergegas keluar dari sumber air panas, bersandar ke dinding gua, dan dengan gugup menyaksikan pertempuran. Mereka tidak bisa mengganggu pertempuran yang melibatkan Super Grade B. Kesehatan hewan antar bintang turun perlahan tapi pasti. Meskipun itu melindungi tempat vitalnya sebanyak mungkin, ada kalanya serangan Han Xiao dan yang lainnya menembus pertahanannya. Kekuatan psikis antar bintang bis hanya terbatas pada mendorong dan mengendalikan benda-benda, itu memberikan kerusakan yang sangat terbatas pada Han Xiao. Secara keseluruhan, itu adalah pertarungan bebas rasa khawatir. Tidak lama kemudian, kesehatan binatang antar bangsa turun hingga 50.000. Resistensinya menurun dengan sebagian besar, dan kerusakan yang ditangani oleh mereka bertiga meningkat. Meskipun Space Creatures memiliki kulit yang sangat tebal, makhluk antar bintang tidak mahir dalam pertempuran. Itu hanya bisa peringkat sebagai Grade B, dan bahkan itu karena kesehatannya yang sangat tinggi yang berada di peringkat teratas bahkan di bos yang tak terhitung jumlahnya.
Jika para pemain tidak memiliki kerusakan yang cukup, mereka akan dikalahkan karena kelelahan. Bagaimanapun, energi dan stamina mereka terbatas. Mereka bertiga bisa menangani lebih dari cukup kerusakan, tetapi setelah bertarung secara intensif begitu lama, energi dan stamina mereka berkurang seiring waktu berlalu. Bang! Pertempuran itu berlangsung sangat lama. Ketika binatang antar bintang hanya memiliki 5% dari kesehatannya yang tersisa, ia tidak bisa terus melayang dan jatuh ke sumber air panas, membuat gelombang besar. Han Xiao memberi Herlus sinyal, dan mereka berdua menyelam ke danau. Setelah mencari cukup lama, mereka akhirnya menemukan binatang antar bintang yang hampir mati di dasar danau. Han Xiao meraih monster ini, mengubah pakaian mekaniknya ke output daya maksimum, dan perlahan-lahan menyeretnya ke pantai. Tubuh raksasanya ditutupi luka-luka dengan lendir ungu yang mengalir keluar dari mereka. Kristal tentakelnya dipenuhi dengan retakan dan memancarkan cahaya yang sangat redup. The Interstellar Beast menggeliat dengan lemah. Han Xiao memastikan bahwa benda itu tidak memiliki energi untuk bertarung sebelum menghembuskan napas dalam-dalam dan mengayunkan lengannya untuk mengendurkan otot-ototnya yang sakit. Meskipun dia dilindungi oleh baju mekanik, itu masih menyakitkan dihancurkan dan dilemparkan ke sekeliling oleh binatang antar bintang. Herlus melepas helmnya, rambutnya basah karena keringatnya. Dia memegang lututnya dan terengah-engah. Orang ini terlalu tahan. Aku lelah. Tubuh Arosia jauh lebih redup, dia telah menghabiskan lebih dari 80% energinya. Han Xiao menatap antar muka. Dia masih memiliki banyak kesehatan, tetapi energi dan staminanya hampir kosong. Dia mengumpulkan semua artileri dan menghitung, 20 artileri telah dihancurkan oleh kekuatan psikis antar bintang. Kalian mengalahkannya. Lenny dan yang lainnya berjalan dengan ekspresi kaget. Han Xiao berbalik dan menatap mereka. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Di mana pakaianmu? Juga, kalian seharusnya bukan satu-satunya pengamat yang hilang. Di mana yang lainnya? Monster ini melepas pakaian kita, mungkin mengira itu senjata kita. Kami biasanya ditekan di bawah danau oleh monster ini. Mungkin dia menganggap kami sebagai piala," kata Lenny. "Bawalah pakaianmu, mari kita bicara ketika kamu mengenakannya." Han Xiao meliriknya dengan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan wanita, Han Xiao lebih tertarik pada robot. Dia pria sejati. Dia berbalik dan melihat bahwa Herlus tidak bisa mengalihkan pandangan dari Lenny. Dia menepuknya dan berkata dengan nada tidak senang, "Jangan menatapnya, itu istri majikan. Aku tidak ingin ditolak hadiahnya pada akhirnya." Petik 2. Herlus menggaruk kepalanya. Sebelum dia bisa berbicara dalam pembelaannya, Lenny tertawa memikat. Dia dalam suasana hati yang sangat baik setelah diselamatkan. Dia berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kami para Godoran sangat berpikiran terbuka. Kalian menyelamatkan hidupku, jadi mungkin." Petik 2. Berhenti, aku tidak tertarik pada kulit kemasan. Han Xiao menggigil dalam benaknya. Sialan, ini liar. Kakan Reja, kamu sangat hijau satu. Lenny mengangkat bahu, dan mereka pergi di bawah air, dengan cepat mengambil setumpuk besar peralatan standar pengamat, dan mengenakannya. "Di mana teman-temanmu yang lain?" Han Xiao berdeham dengan datar. "Banyak dari mereka mati. Monster ini merampok peralatan kami, jadi jika kami pergi terlalu jauh dari sumber air panas, kami kemungkinan besar akan mati kedinginan. Beberapa orang terseret di bawah air oleh monster ini terlalu lama dan tenggelam. Selain kami, ada sekelompok orang lain yang hidup di ujung terowongan gua. Ada lagi sumber air panas di sana." Han Xiao mengangguk. Ada garpu ketika dia datang, dan sisi lain mengarah ke sumber air panas di mana pengamat lainnya berada. Jika mereka pergi ke sisi lain terlebih dahulu, mereka akan mendapat informasi tentang Interstellar Beast sebelumnya, tetapi dia tidak harus melakukan itu. "Mengapa binatang antar bintang ini menangkap kalian?" tanya Herlus ingin tahu. "Sepertinya itu dengan sengaja menjebakmu di sini." Kemarahan muncul di wajah Lenny ketika dia berkata, "Monster ini muncul setelah kita jatuh. Itu membawa kita ke sini, mari kita bergerak bebas di sumber air panas, dan kadang-kadang akan menyeret kita ke dalam air dan melemparkan kita berkeliling seperti sedang bermain. Itu membuat kami sebagai hewan peliharaan." Petik 2. Pada perspektif tingkat bentuk kehidupan, makhluk luar angkasa adalah bentuk kehidupan superior bagi manusia. Menjadikan manusia hewan peliharaan mereka sama dengan manusia menjinakkan binatang buas sebagai hewan peliharaan. Itu hampir merupakan hukum alam. Namun, ketika manusia yang terbiasa mengubah spesies lain menjadi hewan peliharaan sendiri, rasanya seperti keunggulan mereka sedang diinjak. Godoran ini merasa marah dan malu. Han Xiao mengangkat alisnya dan tidak berkomentar. Siapapun yang memiliki kekuatan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan yang lemah. Di luar daerah dengan peradaban, hukum rimba ini adalah satu-satunya kebenaran. Dia langsung berkata, "Baiklah, kamu sudah diselamatkan. Ketika badai radiasi di langit lebih lemah, kita akan bisa pergi. Old Herlus, pergi ke mata air panas di sisi lain dan bawa pengamat lainnya ke sini." Petik 2. Membawa pengamat kembali dapat secara drastis meningkatkan peringkat misi. Setelah membuat pengaturan,
Han Xiao berbalik untuk melihat binatang antar bintang yang terbaring di tanah. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah bagaimana menangani binatang buas ini. Ini adalah binatang antar bintang pertama yang ditemukan oleh Godora, jadi itu akan menjadi bahan penelitian yang sangat penting. Jika kamu bisa membawanya kembali ke stasiun ruang angkasa, kami akan membayar kamu hadiah yang sangat tinggi. Lenny mengenakan baju tempur observer dan mengikat rambutnya, dia terlihat rapi dan percaya diri. Han Xiao menyipit dan merenung. Berikan pada Godora. Tidak, itu tidak akan sia-sia sama sekali. Binatang antar bintang sangat langka dan penuh dengan harta. Bagian penting dari binatang antar bintang dapat dibuat menjadi ramuan gen yang dapat meningkatkan atribut seseorang. Bahkan ada peluang mendapatkan bakat dari ramuan itu. Plus, itu akan meningkatkan pilihan selama evolusi ras. Selanjutnya, membunuhnya akan memicu tonggak sejarah. Yang paling penting, bubuk yang dibuat dengan menghancurkan kristal Interstellar Beast dapat dibuat menjadi ramuan khusus. Itu tidak berpengaruh pada para pemain tetapi sangat jarang. Itu bahkan dapat digunakan sebagai mata uang untuk membeli sumber daya apapun dari NPC. Ramuan semacam itu hanya memiliki satu efek, untuk memberikan bagian dari kemampuan penyesuaian metabolisme Interstellar Beast. Sederhananya, benda ini bisa memperpanjang rentang hidup seseorang. Han Xiao sudah khawatir tentang masalah seperti itu sejak awal. Ini tidak akan menjadi masalah di galaksi versi sebelumnya, tetapi waktu yang dilewati antar versi akan menjadi lebih lama dan lebih lama. Ratusan tahun akan berlalu antar versi. Rentang hidup super berkali-kali dari orang biasa, tetapi dalam sejarah puluhan ribu tahun, itu masih hanya sebagian kecil. Ada beberapa cara untuk meningkatkan rentang hidup seseorang. Memasang prostetik mekanik adalah salah satunya, tetapi memiliki efek samping yang sangat terlihat. Di sisi lain, ramuan binatang antar bintang hampir tidak memiliki efek samping. Ini sangat penting, jadi tidak bisa disia-siakan. Mata Han Xiao menjadi tegas. Dia memegang erat-erat kristal Interstellar Beast, dan gelombang emosi ditransmisikan dari kristal ke benaknya. Mengemis. The Interstellar Beast memohon belas kasihan padanya. Han Xiao mengabaikannya sepenuhnya, dan Void Jets Prime meledak di telapak tangannya. Ledakan. Kristal itu, sudah tertutup retakan, hancur berkeping-keping dan jatuh ke tangan Han Xiao. Cahaya ungu di bawah kulit Interstellar Beast memudar. Kehidupan lepas dari makhluk luar angkasa ini. Kristal ini adalah inti kehidupan Interstellar Beast, dan itu juga bahan yang paling penting. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membunuh makhluk luar angkasa. Pemburu legendaris tonggak diaktifkan. Kemajuan saat ini, 1/5, bunuh 5 makhluk istimewa. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ini adalah tonggak legendaris. Setelah selesai, poin legendaris yang sesuai akan diberikan. Makhluk khusus yang disebutkan di sini adalah segala macam makhluk langka dan istimewa termasuk makhluk luar angkasa yang memiliki atribut tingkat bos. Juga, bos di ruang bawah tanah tidak dihitung. Untungnya, ada banyak monster di galaksi. Bahkan dengan versi terbaru yang telah dimainkan Han Xiao di kehidupan sebelumnya, meskipun permainan itu dimainkan oleh pemain yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, masih ada kasus pemain yang membunuh sesekali makhluk khusus. Bagaimanapun, akan selalu ada makhluk baru yang dilahirkan di alam semesta. Tentu saja, kompetisi untuk membunuh mereka sangat ketat. Beberapa poin legendaris khusus dapat membuka alur cerita yang sesuai. Legendary Hunter adalah salah satunya, mirip dengan sebutan. Han Xiao menyimpan kristal itu, mengeluarkan sabitnya, dan memotong bangkai binatang antar bintang. Dia dengan cepat mengumpulkan bagian-bagian penting. Bangkai binatang antar bintang tidak akan membusuk dengan mudah dan dapat disimpan untuk waktu yang sangat lama. Segera, binatang antar bintang ini hanya tersisa dengan bangkai yang tidak lengkap. Wajah Lenny dipenuhi dengan penyesalan, tapi dia tidak punya masalah dengan itu. Binatang ini adalah trofi Han Xiao untuk memulai, jadi dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Kali ini, Herlus akhirnya membawa pengamat lainnya. Semua Godoran terkejut. Beberapa saat yang lalu, mereka masih terjebak di sumber air panas dan bernyanyi, tetapi saat berikutnya, mereka tiba-tiba diselamatkan oleh tentara bayaran. Rasanya seperti mimpi. Melihat bangkai binatang antar bintang, kelompok pengamat baru mengukur Han Xiao dengan kaget. Mereka telah menderita cukup banyak dari monster ini, dan mereka tahu seberapa kuat binatang antar bintang itu. Semua orang di sini, ayo pergi, kata Han Xiao. Han Xiao menguji kekuatan radiasi dengan perangkat saat mereka kembali ke permukaan. Setelah menunggu beberapa hari, jendela pendek dalam badai radiasi akhirnya tiba. Mereka buru-buru naik ke pesawat dan langsung naik ke langit. Pesawat ini memiliki kapasitas sekitar 10 orang, tetapi ada lebih dari 10 pengamat. Itu penuh sesak di kabin. Mereka berhasil melewati daerah badai dengan sukses, dan pesawat ruang angkasa pergi untuk menjemput mereka. Semua pengamat yang lolos dari maut saling berpelukan dengan penuh kegembiraan.
Han Xiao memiliki pikiran pada misi, jadi dia tidak membuang waktu. Dia mengatur rute kembali dan segera kembali. Beberapa hari kemudian, pesawat ruang angkasa kembali ke stasiun ruang angkasa. Kali ini, ketika mereka meminta untuk masuk, mereka menyampaikan fakta bahwa mereka telah menyelamatkan pengamat yang hilang. Semua orang di stasiun ruang angkasa terkejut. Stasiun luar angkasa segera membuka portnya. Berbeda dengan perlakuan dingin terakhir kali, sikap orang-orang stasiun ruang angkasa benar-benar berubah, dan mereka menyambut mereka dengan antusias. Pesawat ruang angkasa merapat di pelabuhan. Begitu kabin terbuka, Han Xiao melihat bahwa hampir semua orang di stasiun ruang angkasa telah berkumpul di pelabuhan. Kepala stasiun berdiri di depan. Kejutan dan kepuasan ada di wajah perwira militer yang serius ini. Di sampingnya, wakil kepala stasiun tersenyum seperti biasa. Namun, entah kenapa, senyumnya agak kaku, dan ada sedikit iritasi di matanya. Sayang. Nurk meremas dirinya keluar dari kerumunan dan membuka tangannya dengan gembira di wajahnya. Senyum muncul di wajah Leni ketika dia melihat suaminya. Dia berlari ke pelukannya, lalu mencium dahinya, dan mereka mulai berciuman dengan penuh semangat. Dia menggantung di leher Nereja seperti koala. Posisi mereka sangat berapi-api sehingga sepertinya mereka akan melakukannya di tempat. Mata Han Xiao sakit karena melihatnya, dan gambar saat itu ketika dia menangkap Kerlord dan menelanjanginya muncul di benaknya. Berotot, bahu lebar, anggota kecil. Tidak heran ada begitu banyak hibrida di Godora. Pengamat yang selamat lainnya melompat turun dari pesawat ruang angkasa dan memeluk teman-teman mereka. Ketika Han Xiao turun dari pesawat ruang angkasa, kepala stasiun ruang angkasa mendekat dan berkata dengan nada terkejut, "Bintang hitam, ini." Jelas, kepala stasiun tidak tahu bahwa Nur telah menyewa tentara bayaran secara pribadi. Menyewa tentara bayaran untuk urusan internal tanpa izin bertentangan dengan peraturan di Godora, dan hukuman akan diberikan tergantung pada seberapa serius situasinya. Itu juga akan ditambahkan ke catatan permanen mereka dan mempengaruhi masa depan dan promosi mereka. Ketika Nur memberi misi, ia meminta Han Xiao untuk tidak membocorkan informasi ini. Namun, merahasiakannya mungkin menyebabkan peluang yang hilang dan menurunkan peringkat, jadi Han Xiao tidak mendengarkannya dan memberitahu Leni dan yang lainnya yang selamat tentang hal itu. Pengamat bodoran ini, tentu saja, tahu tentang peraturan tersebut. Setelah mendiskusikannya secara pribadi di pesawat ruang angkasa, mereka memutuskan untuk merahasiakan identitas majikan. Bagaimanapun, Nur telah mengambil risiko untuk menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan mereka, jadi mereka bersedia untuk menutupinya. Para pengamat di sekitar mereka mendengar pertanyaan kepala stasiun dan semua melihat. Pengamat yang selamat memandang Han Xiao dengan cemas, Nur menelan ludahnya dengan gugup. Orang-orang ini khawatir Han Xiao akan mengatakan yang sebenarnya. Karena Black Star bukan pejabat Godora, mungkin dia tidak tahu tentang peraturan mereka. Han Xiao tersenyum dan berkata, "Ketika aku di sini, aku mendengar tentang kapal penelitian. Aku seorang tentara bayaran, jadi aku tidak akan melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang. Pak Kepala Stasiun, layanan aku tidak gratis. Mungkin kamu harus membayar harga yang wajar untuk tenaga kerja aku." Petik 2. Nur menghela nafas lega, dan pengamat lainnya juga berterima kasih. Mereka memandang Han Xiao diam-diam dengan penuh penghargaan. Untuk melindungi identitas majikan, tentara bayaran ini bahkan mengadakan pertunjukan. Itu adalah beberapa dedikasi untuk profesinya. Kepala stasiun bingung dan sedikit bermasalah. "Menurut peraturan kami tidak dapat membayar kamu uang. Ini adalah tindakanmu sendiri, kami tidak mempekerjakan kamu." Petik 2. Han Xiao mengangkat alisnya. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku bekerja secara gratis? Apakah ini cara para Godoran memperlakukan teman-teman mereka?" Petik 2. Bayangan kegembiraan melintas di mata wakil kepala stasiun. Dia terbatuk dan berkata, "Kepala stasiun, dia menyelamatkan orang-orang yang hilang. Meskipun itu melanggar peraturan, aku merasa bahwa kita harus membalas budi. Kita harus berterima kasih padanya karena menyelamatkan nyawa pengamat ini. Godoran tidak pernah memperlakukan teman kita dengan buruk." Petik 2. Kepala stasiun mengerutkan kening dan dengan kuat menggelengkan kepalanya. "Regulasi adalah regulasi. Aku menghargai tindakan kamu, tetapi aku benar-benar tidak dapat membayar kamu. Ini adalah tindakanmu sendiri. Jika aku membayar kamu hadiah, itu akan menjadi upah. Itu akan melanggar peraturan." Petik 2. Wajah-wajah orang banyak di sekitar mereka berubah dalam ketidakpuasan, terutama para pengamat yang masih hidup termasuk Leni. Mata mereka berubah agak dingin. "Tentara bayaran ini menyelamatkan kami, namun kamu bahkan tidak ingin memberikan hadiah. Apakah hidup kita semurah ini di matamu?" Meskipun mereka tidak bahagia, mereka tidak mengatakan apa-apa. Peraturan tidak boleh tidak taat.
Han Xiao menyipitkan mata dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Oke, aku hanya akan mengatakan bahwa aku melakukan perbuatan baik. Aku ingin parkir di sini selama sehari, bisakah kamu mengizinkannya?" Petik 2. Melihat bahwa dia tidak dengan paksa meminta hadiah, kepala stasiun merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, kami selalu menyambut teman-teman kami." Mendengar ini, orang-orang di sekitar mereka menatap kepala stasiun dengan tidak puas sebelum melihat Han Xiao dengan lebih banyak penghargaan. Kepala stasiun berbalik dan pergi, dan kerumunan itu berangsur-angsur berpisah juga. Ketika mereka melewati Han Xiao, mereka menyambutnya dengan sikap serius, menyatakan penghargaan mereka. Di sebuah koridor yang jauh dengan hanya wakil kepala stasiun dan kepala stasiun, wakil kepala stasiun mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan di samping kepala stasiun. "Kamu terlalu keras kepala." Stasiun luar angkasa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Ini bukan keras kepala tapi prinsip. Karena aku ditugaskan ke tempat ini oleh atasan, tugas aku adalah mengawasi semua pekerjaan di sini dan memastikan bahwa semua orang melakukan hal-hal yang mengikuti peraturan." Petik 2. Kamu benar. Wakil kepala stasiun dengan sengaja bertindak menyesal. Sangat sedikit tentara bayaran yang hanya akan menegosiasikan harga setelah melakukan pekerjaan itu, tindakan mereka bukan kebetulan. Mereka mungkin menerima karyawan rahasia dari seorang karyawan stasiun ruang angkasa sejak lama. Petik 2. Kepala stasiun tiba-tiba berhenti berjalan dan berkata, "Kamu benar. Tentara bayaran itu sengaja berbohong sebelumnya karena mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang." Tentara bayaran memang sekelompok orang rakus. Selidiki itu. Aku ingin tahu siapa yang menyewa tentara bayaran itu. Petik 2. Wakil kepala stasiun buru-buru mengecilkan kepala stasiun dan berkata, "Untuk hal-hal seperti ini, mengetahui hal itu dalam hati kita sudah cukup. Jangan terlalu serius tentang itu. Tidak peduli apa, semua pengamat yang hilang kembali adalah hal yang baik. Jika kamu bertindak seolah-olah kamu tidak tahu tentang ini dan tidak mencari siapa yang bertanggung jawab, pelanggaran peraturan tidak akan ada. Ketika kamu melapor ke atasan, kamu dapat menuliskannya sesuai dengan kemampuan kamu. Ini akan sangat bermanfaat bagi masa depan kamu. Mereka akan berpikir bahwa kamu sangat cakap." Petik 2. Kepala stasiun mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang benar, "Pahala. Aku tidak akan menyembunyikan kebenaran untuk hal seperti ini. Investigatif yang mempekerjakan Black Star Mercenary Group. Pelanggaran adalah pelanggaran, tidak ada keringanan hukuman diizinkan." Petik 2. Kembali di aula, Nerja menemukan Han Xiao. Mereka berdua berjalan ke samping, dan dia meraih tangan Han Xiao dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak atas bantuannya. Lenny dan aku bahkan tidak tahu bagaimana membalas kamu." Petik 2. Han Xiao menarik tangannya ke belakang, mengangkat bahu, dan berkata, "Tentu saja kamu tahu bagaimana membalas aku. Kami menyetujui hadiahnya." Petik 2. Ya, tentu saja, aku terlalu bersemangat." Nur mengeluarkan komunikatornya dan dengan cepat melakukan transfer. Garis bawah. Binatang antar bintang, selesai. Misi penilaian selesai. Peringkat misi, luar biasa. Kamu telah menerima hadiah bonus kelas luar biasa, bonus 50% pengalaman, 425.000, hadiah acak X1. Garis bawah. Hanya luar biasa, Han Xiao berpikir. Peluang untuk mendapatkan hadiah acak dari kelas Excellent hanya 30%. Untungnya, aku masih mendapatkannya. Garis bawah. Plus 35 Nur Favorability. Plus 20 Lenny. Garis bawah. Kesenangan ini, mulut Han Xiao berkedut. Mengapa aku merasa ada warna hijau di sana? Godoran benar-benar tidak bisa dikacaukan. Tidak heran mereka memiliki begitu banyak bibrida. Menempatkan pemikiran itu di belakang, Han Xiao mengaktifkan hadiah acak pada antarmukanya. Garis bawah. Mengacak. Pengacakan lengkap. Jenis hadiah acak kamu adalah titik atribut. Garis bawah. Bagus sekali. Nada bicara Han Xiao tenang, dan dia tanpa ekspresi. Pada titik ini, dia sudah sangat tenang tentang hal itu. Atau setidaknya dia tampak sangat tenang. Aku tidak marah, tidak sama sekali. Han Xiao mengambil napas dalam-dalam dan melihat 3 pilihan. Garis bawah. Silakan pilih satu dari 3 hadiah di bawah ini. Dex, 3-6. INT, 2-6. Luck, 1-8. Garis bawah. Han Xiao melirik dan memilih intelijen tanpa ragu-ragu. Angka-angka di belakangnya adalah rentang atribut acak yang diberikan. Garis bawah. 5 INT. Garis bawah. Lumayan. Meskipun tidak terlalu bagus, titik atribut permanen dapat diterima.
Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan hadiah atribut dari hadiah acak. Layak diingat. Han Xiao menghibur dirinya lebih dari 10 kali dalam benaknya dan merasa seperti dia merasa jauh lebih baik, meskipun itu mungkin hanya imajinasinya. Setelah Han Xiao mendapatkan uang di rekeningnya, Nur mengeluarkan cincin berlian putih dari sakunya, melihatnya sebentar dengan enggan di matanya, dan kemudian dengan serius meletakkannya di tangan Han Xiao. Aku tahu aku tidak punya banyak uang, dan hadiah ini terlalu sedikit untuk kamu, tetapi kamu masih memilih untuk membantu aku. Aku sangat tersentuh dan berterima kasih. Cincin ini disebut cincin berlian Kenon. Ini adalah harta ajaib yang aku kumpulkan. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak semua bodoran sepodal kepala stasiun. Terimalah hadiah aku. Petik 2. Bagian dalam berlian pada cincin itu memiliki cahaya ajaib. Han Xiao memegang cincin itu dan melihat deskripsi item pada antarmuka. Garis bawah. Cincin berlian Kenon. Grade, ungu. Jenis, peralatan sihir, cincin. Efek peralatan, plus 9% Magic Resistance, plus 7% Magic Affinity, 11 INT, 23 MYS, 5 CH. Persyaratan peralatan, mage, di atas level 80. Kemampuan tambahan, Ring of Arcane. Aura pasif, secara permanen meningkatkan vitalitas sihir dalam diameter 15 meter, plus 13% kerusakan semua serangan sihir. Keterangan, cincin ini diukir dengan pesona yang sangat kuat, dan memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Pencipta cincin ini jelas merupakan master misterius. Garis bawah. Peralatan sulap, peningkatan atributnya tidak buruk. Aura ini sempurna untuk ruang bawah tanah. Serikat ini pasti akan bersedia membayar sejumlah besar untuk itu. Sedihnya, hal ini terbatas digunakan untukku. Kakak laki-laki Volga tertua dan kedua adalah satu-satunya penyihir dalam kelompok tentara bayaran, dan mereka memiliki level yang cukup tinggi, jadi itu hanya bisa diberikan kepada mereka. Bagaimanapun, para pemain tidak ada di sana untuk saat ini, jadi tidak perlu menjualnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nur, Han Xiao kembali ke aula dan dengan santai melemparkan cincin itu kepada saudara-saudara Volga. Mereka bertiga bersorak kegirangan dan pergi ke samping untuk melihatnya dengan cermat, meninggalkan Herlus di sana memegang kartunya dan menatap permainan yang akan dimenangkannya. Sekarang semuanya sudah berakhir, apakah kita belum pergi? Tanya Feidin. Mata Han Xiao berkedip. Ada lebih banyak situasi di sini, tetapi aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Situasi hanya akan bermanfaat setelah waktu yang sangat lama. Ketika itu terjadi, mungkin layak untuk kembali ke sini. Baiklah, berkemaslah, kita akan pergi sebentar lagi. Tidak ada yang akan terjadi di sini untuk saat ini, jadi tidak perlu untuk terus tinggal di sini. Petik 2. Yang lain tidak mengerti apa yang dia maksud. Kamu kapten, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kata Herlus. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Han Xiao memikirkan materi bis antar bintang di pesawat ruang angkasa dan berkata, kita perlu menemukan seseorang untuk mengubah bangkai di gudang menjadi ramuan terlebih dahulu. Meskipun menemukan kartu penyelesaian misi itu penting, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, terburu-buru tidak akan membuatnya lebih beruntung. Melakukan misi dapat ditunda sementara. Baginya, berurusan dengan materi interstellar bis adalah hal yang paling penting. Di alam semesta yang luas, spesies baru dilahirkan setiap detik. Mencari tahu tentang bagian-bagian berharga dari semua jenis flora dan fauna, mengekstraksinya, dan menjadikannya ramuan adalah subjek yang sangat rumit dan mendalam. Ini terutama benar di galaksi, di mana ada spesies yang tak terhitung jumlahnya, itu membutuhkan banyak kesabaran dan keterampilan. Ada juga berbagai metode ekstraksi dan membuat ramuan, seperti ekstraksi kimia dari sisi teknologi dan ramuan sihir dari sisi sihir. Asosiasi Apoteker adalah organisasi resmi di alam semesta. Sama seperti Dewan Penelitian Ruang Waktu, ini adalah platform bagi para apoteker untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu juga cara paling sederhana bagi penduduk galaksi untuk menyewa apoteker. Yang harus mereka lakukan adalah masuk ke situs web Asosiasi Apoteker, dan akan ada apoteker-apoteker online yang akan menanyakan tentang kebutuhan pelanggan. Rasanya seperti situs-situs penyelidikan dokter online dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya. Ketika masalah di stasiun ruang angkasa berakhir, Han Xiao segera menghubungi Asosiasi Apoteker dan menemukan organisasi farmasi yang dapat diandalkan yang menghasilkan ramuan binatang antar bintang. Organisasi ini terletak di planet terjajah dari Purple Crystal Civilization di Colton Star Cluster. Purple Crystal adalah salah satu peradaban terkuat di Sateret Star Ring. Godora adalah peradaban tingkat sistem bintang, dan ada banyak peradaban tingkat sistem bintang di Colton Star Cluster, Godora dari Gavin Star System, Pilen baru dari Rain Star System, Black Raven dan Batu Suci dari Fawn Star System, dan banyak lagi. Peradaban kristal ungu, bagaimanapun, adalah peradaban tingkat klaster bintang. Planet-planetnya yang terjajah tersebar di berbagai Star Clusters dan Star Systems dari Sateret Star Ring. Juberliup memiliki Stargate stabil yang terhubung ke berbagai sistem star di Colton.
Mereka sistem peradaban Star di Colton adalah orang-orang yang ikut mendanai dan mengundang peradaban kristal ungu untuk membangun Stargate. Tingkat Purple Crystal terlalu tinggi, jadi Han Xiao tidak ingin memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka untuk saat ini. Risikonya hanya akan lebih tinggi dari manfaatnya. Tujuannya untuk perjalanan ini hanya untuk membuat ramuan. Tidak ada putaran dan putaran di seluruh proses. Mungkin Sataret Starring agak berbahaya, tetapi beberapa perompak galaksi atau pemulung berani mengacau di dekat benteng Star Cluster Civilizations. Senjata keamanan Star Cluster Civilizations memiliki jangkauan serangan yang sangat panjang. Jika mereka menemukan ada penjahat yang menyebabkan masalah di dekat planet mereka yang terjajah, mereka bahkan tidak perlu mengirim pesawat ruang angkasa untuk mengejar mereka. Mereka hanya harus menembakkan senjata dari planet mereka, dan para penjahat itu akan menjadi kembang api. Perusahaan farmasi yang dipilih oleh Han Xiao memiliki nama yang sangat bagus dan berkelas tinggi. Itu adalah organisasi farmasi sisi teknologi. Setelah membayar biaya tertentu, dia menunggu beberapa hari dan berhasil mendapatkan ramuan dari bahan-bahan bis antar bintang tanpa masalah. Di ruang modifikasi mesin pesawat ruang angkasa, sebuah freezer portabel ditempatkan di atas meja. Han Xiao membuka sampulnya, dan di bawah kabut tebal dan dingin ada 2 baris dan total 8 ramuan tabung. 6 dari mereka berwarna ungu muda, dan 2 berwarna biru tua. Yang pertama adalah ramuan gen yang dibuat oleh organ-organ penting dari binatang antar bintang, dan yang terakhir adalah ramuan khusus yang dibuat oleh anggotanya. Tidak, kristal hidupnya. Jari Han Xiao meluncur melewati ramuan, dan 2 panel informasi berwarna biru muda muncul di sekitar mereka. Itu adalah pengantar item. Garis bawah. Ramuan binatang antar bintang konsentrasi tinggi 62%, ramuan berharga, dibuat dengan mengekstraksi gen binatang antar bintang, yang memberikan peningkatan atribut permanen setelah dikonsumsi. Penggunaan efektif, 0/3. Catatan, sebelum meminumnya, berhati-hatilah bahwa gen makhluk luar angkasa tidak mudah dikendalikan. Tentu saja, jika bentuk kehidupan yang terdistorsi sejajar dengan estetika kamu, silakan minum sebanyak yang kamu inginkan. Ramuan penyesuaian metabolisme, ramuan langka, terbuat dari inti kehidupan interstellar beast, yang memberikan masa hidup yang panjang setelah mengonsumsi hampir tanpa efek samping. Catatan, hidup tidak pernah terlalu lama, tidak ada keberuntungan atau reputasi yang mendekati seberapa penting itu. Coba tebak, berapa banyak yang akan menjadi gila untuk ramuan kecil ini. Garis bawah. Ramuan yang dapat memperpanjang rentang hidup seseorang tidak memiliki batas penggunaan karena tidak berpengaruh bagi para pemain. Han Xiao memegang ramuan di tangannya dan merenungkan. Hanya 8 ramuan dibuat dari seluruh binatang antar bintang. Sungguh proporsi yang menakutkan. Jika aku minum ramuan rentang hidup, akankah antarmuka menunjukkan bahwa rentang hidup aku meningkat? Antarmuka tidak memiliki atribut ini. Bahkan ketika dia berpikir, gerakannya tidak melambat. Dia minum sebotol ramuan rentang hidup. Rasanya pedas, memasuki perutnya seperti pisau yang membakar menusuk tenggorokannya. Rasa sakit hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum itu berubah menjadi kehangatan lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Han Xiao awalnya siap untuk menahan rasa sakit, tetapi yang mengejutkannya, rasanya enak. Dia menutup matanya dengan geli. Pikirannya tenggelam jauh ke dalam tubuhnya, dan inderanya melampaui kelima inderanya dan merasakan perubahan di setiap selnya. Tak terhitung kehidupan di alam semesta yang memiliki tubuh, tetapi sangat sedikit yang bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jiwa adalah pemilik tubuh tetapi juga seperti budak yang harus mengkonsumsi, tidur, mengeluarkan untuk memastikan tubuh bertahan hidup, tidak dapat mematikan fungsi-fungsi itu. Namun Han Xiao merasa berbeda. Dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan setiap bagian tubuhnya, tidak hanya bagian-bagian di mana ada saraf. Dia menemukan bahwa sel merespons pemikirannya. Rasanya seperti tubuhnya telah berubah menjadi mesin yang rumit. Sebelumnya, dia tidak bisa mengendalikan bagaimana mesin ini beroperasi, tetapi sekarang, dia bisa membuat mesin beroperasi lebih lambat. Tingkatkan rentang hidup dengan mengendalikan metabolisme, seperti namanya, Han Xiao memandang tangannya. Dia sekarang bisa mengendalikan kecepatan metabolisme tubuhnya. Dia bergumam, tidak hanya sekarang aku dapat memperlambat proses penuaan aku bahkan dapat mempercepatnya, tetapi mempercepatnya tidak dapat dibalikan. Aku ingin tahu seberapa besar rentang hidup aku telah meningkat. Petik 2. Rentang hidup super sejauh melebihi orang biasa. Karena dia mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan metabolisme, dia tidak tahu berapa lama hidupnya. Rasanya aku bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat antarmuka, ada notifikasi bahwa dia mendapatkan kemampuan baru. Garis bawah. Kamu telah memperoleh kemampuan penyembuhan diri. Penyembuhan diri tanpa tingkat ketika kamu terluka, kamu dapat menghabiskan energi untuk meningkatkan kecepatan pemulihan kesehatan kamu. Kecepatan pemulihan maksimum 120 S.
Garis bawah garis bawah garis bawah. Pemberitahuan antarmuka mengatakan ini adalah kemampuan menyembuhkan diri sendiri, tetapi ramuan rentang hidup memberi aku lebih dari apa yang dinyatakan oleh antarmuka. Sepertinya rentang hidup adalah efek tersembunyi. Atau mungkin itu karena antarmuka hanya menghitung atribut dasar. Kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri tidak buruk, itu memberinya satu jaminan lagi. Namun, dia masih belum menggunakan kartu pemanggilan karakter Aurora, jadi dia mungkin tidak akan menggunakan kemampuan ini dalam waktu dekat. Ada satu lagi ramuan rentang hidup yang tersisa, jadi Han Xiao menyimpannya kalau-kalau dia mungkin membutuhkannya di masa depan. Dia mengeluarkan jenis ramuan gen lain dan menyuntikkannya bertiga secara langsung. Dia sudah sangat akrab dengan ramuan gen. Setelah rasa sakit, dia melihat informasi di antarmukanya. Mereka memberinya total peningkatan atribut 2 poin intelijen, 6 poin daya tahan, dan 3 poin pesona. Efeknya tidak sekuat Void Dragon Pit. Lagi pula, Void Dragon lebih dari 1000 kali lebih kuat dari binatang antar bintang. Yang satu adalah naga, sedangkan yang lainnya adalah lalat capung. Han Xiao melihat bakatnya, kehidupan menengah yang diperkuat. Setelah menggunakan Void Dragon Pit terakhir kali, bakat ini naik level. Setelah mengonsumsi ramuan gen dari makhluk langka lain, bakat ini seharusnya secara teoritis ditingkatkan lagi. Meskipun begitu, tidak ada yang muncul di antarmuka, jadi Han Xiao yakin bahwa bakatnya tidak naik level. Sepertinya satu jenis ramuan gen tidak cukup, atau mungkin tingkat spesies Interstellar Beast tidak memenuhi standar. Diperlukan lebih banyak ramuan gen untuk meningkatkannya dari tingkat menengah ke tingkat lanjut, tetapi aku tidak dapat menggunakan terlalu banyak ramuan. Dia berjalan ke cermin. Penampilannya tidak berubah, ramuan binatang antar bintang tidak menyebabkan mutasi gen. Sebelumnya, setelah dia menggunakan Dragon Pit, dia merasa bahwa dia menjadi lebih tampan. Dia menyimpan sisa ramuan juga dan dengan aman menyimpan kotak itu. Han Xiao duduk di depan meja, mengeluarkan daftar misi, dan mulai merenungkan. Masih ada puluhan misi dalam daftar, dan ini hanya misi yang sesuai setelah pemfilteran dasar. Aku tidak kekurangan peluang hadiah acak. Semakin awal aku menyelesaikan promosi, semakin cepat aku dapat membuat persiapan untuk alur cerita utama versi 2.0. Han Xiao menggosok dagunya. Ini mengingatkannya pada bagaimana ia biasa berlari kemana-mana hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasanya nostalgia. Dia memikirkan jadwal melakukan ini lagi dan memastikan semuanya benar. Semoga masih ada cukup waktu sebelum pembaruan versi berakhir setelah aku menyelesaikan promosi aku. Suara Herlus dan yang lainnya berteriak dari luar pintu, dan suara samar nyanyian Feidin datang dari ruangan lain. Dia sedang belajar teknik Chensing untuk melatih kekuatan psikisnya melalui menyanyi. Namun, Feidin bukan Chensing, jadi nada tingginya terdengar seperti babi yang akan disembelih. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan memasukkan penyumbat telinga. Dia mengeluarkan setumpuk lembar yang dia gunakan untuk menghukum Sylvia dengan menyalin teori-teori mesin dasar dan dengan cepat mulai menandainya. Tes, membesarkan murid sama seperti bertani, kesabaran sangat penting. Anur berdiri diam-diam di luar gerbang tebal, paduan perak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakangnya ada koridor panjang dan lurus dengan satu-satunya sumber cahaya yang berasal dari lampu indikator mini setiap 10 meter di kedua sisi dinding. Gerbang ini adalah ujung koridor, dan melihat ke belakang dari sana, hanya ada garis yang dibuat oleh dua baris lampu merah yang memanjang ke dalam kegelapan. Pada akhirnya, dua garis merah hampir saling terhubung. Adegan ini mengingatkan orang-orang tentang kata-kata seperti rahasia dan tanah terlarang. Dia sudah berdiri di sini selama 10 menit. Suara mendesing. Gerbang perlahan membuka dan memecah keheningan. Cahaya bersinar dari dalam, menerangi wajah Anur yang keras dan keriput. Seseorang berjalan perlahan dari ruangan kembali menghadap cahaya. Bagian depannya gelap, dan penampilannya tidak bisa dilihat. Dia berhenti di depan Anur. Cahaya di belakang pria itu membentangkan bayangannya, menutupi Anur dan memanjang menjadi garis hitam di koridor. Kamu hanya dapat menyumbangkan kekuatan kamu ke Darkstar setelah mendapat persetujuan aku, dan sekarang saatnya, Ember. Senyum tipis muncul di wajah Anur yang serius. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata, "Selamat datang di bencana." Orang itu mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Anur. Saat dia melihat ke atas, wajahnya menjadi lebih jelas. Itu memang Ember. Itu adalah hari di mana Ember mendapatkan kembali kebebasannya. Baginya, berada di sel isolasi sama dengan pelatihan. Tidak perlu berlarian untuk misi dan tugas, dia hanya harus melakukan satu hal setiap hari, menumbuhkan potensinya. Setelah berlatih hari demi hari, dia akhirnya melewati ambang yang telah menghentikan supers yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki kelas A. Semua indranya terasa segar, sepertinya dia telah dilahirkan kembali. Dia tidak hanya menjadi lebih kuat, tingkat kehidupan, pandangan dunia, dan pola pikirnya juga telah berubah. Masalah yang dulunya terasa sulit tampak mudah, dan musuh yang dia tidak bisa lepaskan tidak lagi berarti. Selama kurungannya sendirian, Black Star, yang bisa melawan kekuatan Esternya, selalu ada di pikirannya.
Salah satu alasan mengapa dia bekerja keras untuk mencapai kelas A adalah karena dia ingin bertemu Han Xiao lagi dan menghilangkan rasa malunya. Namun, ketika dia benar-benar mencapai tingkat bencana, pikiran ini tiba-tiba memudar. Ember tidak peduli tentang Han Xiao lagi. Dia menyadari bahwa Anur benar, levelnya dan level grade B berbeda. Rasanya konyol seperti tersinggung oleh nyamuk yang telah menggigitnya. Ember tidak memandang Han Xiao sebagai lawannya yang setara dengannya lagi. Bahkan jika orang ini bisa melawan kekuatan esternya sampai batas tertentu, dia masih yakin bahwa dia bisa mengubah Han Xiao menjadi debu dalam waktu 10 detik. Perbedaan antara grade A dan grade B adalah celah yang tidak bisa disilangkan. Guru, terima kasih atas bimbingan kamu. Nada suara Ember sangat sopan. Pengalaman dan ajaran Anur telah membantunya menaklukkan banyak masalah, jadi dia sangat mengagumi mentor ini. Anur mengangguk dan menghapus senyumnya. Situasinya tidak terlihat bagus. Meskipun kita berada dalam kegelapan, Godora belum menyerah memburu kita. Ketika langkah selanjutnya dari rencana itu dilaksanakan, perang akan berada pada skala yang lebih besar. Kekuatan tempur kelas atas kami adalah fokus utama Godora. Beberapa dari mereka meninggalkan kami. Kekuatan tempur kelas atas seperti kamu dan aku kekurangan, jadi kamu tidak punya waktu untuk beristirahat, ada misi yang membutuhkanmu. Petik 2. Dengan wajah tanpa ekspresi, Ember berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah takdirku. Sejak aku membuka mata, aku sudah siap untuk menyumbangkan kekuatan aku ke Darkstar. Petik 2. Oke, ikuti aku. Anur berbalik. Ini adalah misi pertamamu setelah memasuki kelas A. Aku akan bekerja sama denganmu jika kamu tidak bisa mengendalikan kekuatanmu. Kami akan pergi ke Noryose untuk membunuh pengkhianat. Petik 2. Dalam sistem Garton Star, pesawat ruang angkasa bajak laut galaksi sedang bepergian di ruang angkasa dalam mode siluman. Pengejaran sedang terjadi di pesawat ruang angkasa. Berhenti berlari. Bang! Sebuah tembakan meriam ringan di tanah tempat Sylvia baru saja melewatinya, mengubah lantai menjadi merah terang. Sekelompok besar perompak galaksi mengejar di belakang dengan amarah di wajah mereka. Sylvia berlari dengan langkah besar. Dia mengenakan baju tempur hitam sederhana dengan mesin hanya menutupi sendi dan bagian-bagian penting. Tubuhnya bersinar dengan getaran muda. Rambutnya menjulur ke bahunya dan menari-nari di tiup angin. Cincin mesin tergantung di telinga kanannya, dan layar analisis taktis mini terbentang di depan mata kanannya. Dia tidak sendirian. Dia menarik lengan seorang anak laki-laki dan melarikan diri bersama dengannya. Bocah ini adalah godoran darah murni seusia dengan Sylvia, mengenakan pakaian penjara. Meskipun dia setengah kepala lebih tinggi dari Sylvia, dia terengah-engah. Dia adalah orang biasa. Ah, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkan aku? Tanya bocah itu sambil terengah-engah. Sylvia meliriknya dan berteriak pelan, aku seorang tentara bayaran, seseorang membayar uang untuk menyelamatkan kamu. Berhenti berbicara, simpan stamina dan jalankan lebih cepat. Petik 2. Bocah itu tersandung ketika dia diseret. Suara laser meledak mengejar dengan ketat di belakang mereka berdua. Meskipun berada dalam situasi yang berbahaya, bocah godoran ini menatap profil Sylvia yang lembut dan bersemangat dengan linglung. Dia adalah seorang sandera yang diculik oleh bajak laut galaksi ini. Dia memiliki keluarga kaya, ayahnya adalah CEO kelompok keuangan Godora dan sangat kaya, jadi dia menjadi sasaran para perompak galaksi yang menuntut uang tebusan. Selain dia, para perompak galaksi itu juga menculik sandera lain dan memenjarakan mereka bersama. 10 menit sebelumnya, gadis berpenampilan lembut ini yang baru saja ditangkap dan dibawa ke atas kapal ketika seorang sandera tiba-tiba berubah menjadi seorang prajurit, membuka penjara dan menyeretnya keluar. Seperti yang diharapkan, mereka berdua dikejar oleh para perompak galaksi ini. Tak. Tiba-tiba, 3 perompak galaksi muncul dari sudut di depan mereka. Saat mereka akan menembaki mereka, Kapten Bajak Laut Galaksi berteriak, mereka adalah sandera yang berharga, jangan bunuh mereka. 3 tindakan perompak galaksi untuk menarik pelatuknya berhenti sejenak. Sylvia cepat-cepat mengeluarkan tongkat paduan pendek dari sabuk taktisnya. Bagian luarnya retak terbuka, dan lebih banyak bagian memanjang dari dalam, berubah menjadi pedang mekanik yang panjang. Kedua sisi bila memancarkan cahaya kuning, ini adalah senjata energi. Tubuhnya diukir dengan rune pesona untuk membuatnya lebih ringan. Sylvia bergerak sangat cepat. Dia menurunkan bahunya dan memukul perut bajak laut galaksi. Jas pertempurannya memberinya kekuatan yang cukup untuk membuat bajak laut galaktik berotot. Sebelum bajak laut galaksi itu bereaksi, Sylvia menekan pistolnya, menunjuk temannya di sebelahnya, dan membantunya menarik pelatuknya. Ledakan. Meriam cahaya menembus kepala orang di sampingnya. Bajak laut galaksi ini sangat marah. Saat dia hendak menendang Sylvia, dia tiba-tiba merasakan sakit di lututnya dan kehilangan kekuatan di kakinya. Dia berlutut di lantai, melihat ke bawah, dan menyadari bahwa lututnya telah terbuka dan berlumuran darah. Sebelum dia bisa berteriak, Sylvia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menusuknya ke matanya. Bila menembus dan keluar dari belakang kepalanya. 2 bulan telah berlalu. Dengan bimbingan grid mekanik Han, Sylvia perlahan menyadari potensinya dan sudah kelas D.
Memakai senjata mesin yang telah dibangun Han Xiao untuknya, dia sekarang bisa berurusan dengan kelompok bajak laut galaksi yang sebagian besar terdiri dari orang-orang biasa. Ketika bajak laut galaksi ketiga melihat ini, dia tidak bisa diganggu dengan perintah kapten dan langsung menembak. Sylvia buru-buru memiringkan kepalanya sebelum dia menembak dan nyaris menghindari laser. Dia dengan cepat menarik pedang paduan dari bajak laut galaksi mati, berbalik, dan memotong moncongnya. Dia kemudian mengingat apa yang Han Xiao ajarkan tentang cara cepat menghancurkan kemampuan tempur musuh, jadi dia mengangkat kakinya dan menendang bajak laut galaksi ketiga di antara kedua kakinya. Bang! Wajah bajak laut galaksi ini berubah menjadi ungu saat dia berlutut, meraih selangkangannya. Dahinya mengetuk tanah, dan dia meringkuk menjadi udang yang berkedut. Bocah godoran menggigil dan merasakan anggota tubuhnya sakit juga. Pertempuran ini berakhir sangat singkat, tetapi para pengejar agak terbawa karenanya. Sylvia tidak punya waktu untuk menyelesaikan pembunuhan, dia meraih lengan bocah itu lagi dan mulai berlari. Cepat, pergi. Grup bajak laut galaksi memiliki banyak anggota. Saat pengejaran terus berlanjut, area pergerakan Sylvia secara bertahap menjadi lebih kecil. Akhirnya, dia terhenti di sudut. Hampir 100 perompak galaksi mengelilinginya dan melirik Sylvia dengan niat jahat. Bocah itu sangat takut dan memegangi bahu Sylvia dengan erat. Sylvia, yang wajahnya muram, berdiri di depan bocah itu dan terus menyesuaikan arah yang diarahkan oleh pedangnya. Kamu tidak punya tempat untuk lari, gadis kecil. Kapten kelompok bajak laut galaksi berjalan keluar dari kerumunan dengan senyum dingin di wajahnya. Aku tidak berharap salah satu sandera kita menjadi super dan bahkan menyebabkan keributan di kapalku. Apakah kamu pikir menyelamatkan anak ini akan sangat mudah? Kamu pikir kamu bisa lari kemana dengan kapalku? Petik 2. Keringat berguling ke sisi kepala Sylvia saat dia mencengkeram pedang paduan lebih erat. Sebagian besar bajak laut galaksi itu adalah orang-orang biasa, tetapi ada beberapa supers. Kapten yang berdiri di hadapannya memang kelas C super, seseorang yang dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Katakan padaku, siapa dirimu? Seorang tentara bayaran, kata Sylvia dengan suara rendah, tapi dia masih terdengar muda dan polos. Ketika para perompak galaksi mendengar itu, mereka saling memandang dan mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini adalah tentara bayaran. Kemarahan muncul di wajah Sylvia. Aku baru saja membunuh 3 anggotamu. Mereka tertawa lebih keras lagi. Kapten bajak laut galaksi itu tertawa dengan kejam, dan wajahnya berubah ganas. Gadis kecil, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi tentara bayaran dengan membunuh 3 orang biasa? Kamu tidak tahu apa kekuatan itu. Petik 2. Sylvia menggigit bibirnya dan bertindak keras. Aku punya teman, mereka tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Kelompok tentara bayaran macam apa yang menginginkan anak seperti kamu? Bocah itu mencari. Aku akan membunuh semua temanmu yang datang, Kapten bajak laut galaksi itu mencibir. Dan untukmu, meskipun kamu sedikit terlalu muda, kamu cukup cantik. Aku kira kelompok tentara bayaran tidak akan mampu membayar tebusan tinggi, sehingga kamu dapat menggunakan tubuh kamu untuk membayarnya. Petik 2. Mata semua bajak laut galaksi bersinar ketika mereka tertawa keras. Mereka mengukur wajah dan tubuh Sylvia tanpa belas kasihan. Jangan lakukan ini, Sylvia segera menjadi gugup. Wajah bocah itu berubah secara dramatis. Tiba-tiba, dia menemukan keberanian dari suatu tempat dan melangkah di depan Sylvia. Saat dia hendak berbicara sambil menggigil, para perompak galaksi mulai dengan keras berdiskusi. Aku ingin kakinya, teksturnya adalah yang terbaik. Petik 2. Lalu aku ingin pantatnya, aku suka lemak. Petik 2. Telinga itu renyah, yang terbaik untuk memotongnya dan memakannya mentah-mentah. Petik 2. Sylvia membeku. Dia tidak bisa mengendalikan kepanikan di hatinya dan berteriak, "Hei, apakah ini yang kamu maksud dengan membayar dengan tubuhku?" Bajak laut galaksi mendengar itu dan bingung. Tentu saja, kami bermaksud memakanmu, apa lagi? Sylvia bingung, bergumam, kenapa aku tiba-tiba tidak benar-benar ingin membunuh mereka semua? Bip bip bip. Kali ini, sebuah suara keluar dari pergelangan tangan Sylvia. Orang-orang melihat ke atas, dan Sylvia tersenyum bangga, kepanikan sebelumnya benar-benar menghilang. Dia mengulur waktu. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan nada lucu, ini adalah GPS. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya. Ledakan. Suara gemuruh meledak di samping mereka, dan kapal bergetar hebat. Bajak laut galaksi hampir semuanya jatuh ke tanah. Mereka buru-buru melihat ke arah dari mana suara keras itu berasal. Sebuah lubang telah diledakkan melalui terowongan yang jauhnya puluhan meter, mengisinya dengan debu dan kabut. Beberapa orang muncul dalam kabut dan melangkah ke pesawat ruang angkasa ini. Orang yang paling utama berjalan keluar dari kabut terlebih dahulu. Dia mengenakan jaket hitam, tangannya di belakang, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang dalam yang tampak seperti langit berbintang. Tekanan alami terpancar dari tubuhnya yang membuat tubuh para perompak galaksi menggigil. Perasaan ini menjadi lebih kuat ketika pria itu berjalan mendekat. Dia menatap Kapten bajak laut galaksi,
dan kaki Kapten Bajak Laut Galaksi terasa lembut seolah sedang ditatap oleh monster yang akan melahapnya. Sebenarnya, Han Xiao hanya menatapnya dengan santai. Tekanan datang dari levelnya yang jauh lebih tinggi. Aku dengar kamu punya masalah dengan kelompok tentara bayaranku. Dentang. Dengan beberapa pukulan sederhana dan langsung, Herlus memukuli bajak laut galaksi ini dengan mudah. Dia mengikat mereka bersama dan membuat gunung manusia yang meratap. Itu adalah sepotong kue untuk Herlus untuk mengalahkan bajak laut galaksi yang lemah. Kesulitan utama menyelamatkan Sandra adalah menemukan pesawat ruang angkasa bajak laut galaksi yang tersembunyi. Oleh karena itu, Han Xiao membuat Sylvia menyamar sebagai Sandra untuk ditangkap saat mengenakan pelacak sehingga mereka dapat melacak lokasi pesawat ruang angkasa ini dan menaikinya. Han Xiao telah meminjam salah satu kapal perang majikan, yang telah melanggar ekor pesawat ruang angkasa bajak laut galaksi. Juga, ini adalah pertama kalinya Sylvia mengambil bagian dalam misi. Itu adalah ujian baginya, pelajaran yang telah direncanakan oleh Han Xiao untuknya memenuhi jadwalnya. Setelah dia membangkitkan Super Gen, selain belajar pengetahuan, dia juga telah melalui semua jenis pelatihan teknik pertempuran. Meskipun Sylvia hanya berlatih selama 2 bulan, dia memiliki banyak potensi dan telah berkembang sangat cepat. Selanjutnya, dia sangat berbakat dalam pertempuran. Dia tidak gugup dalam pertempuran tetapi malah menjadi lebih tenang, yang bahkan mengejutkan Sylvia sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia bisa tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Tentu saja, jika Sylvia tidak memiliki potensi, Han Xiao tidak akan menghabiskan energinya untuk melatihnya. Kalian biarkan Sandra keluar, Han Xiao memerintahkan yang lain. Aku akan pergi untuk mengatur arah dan membuat kapal ini kembali ke tempat asalnya. Kita bisa menyelesaikan misi di sana. Petik 2. Kali ini, Sylvia berlari ke arah Han Xiao dan bertanya dengan ekspresi bersemangat, bagaimana aku lakukan? Han Xiao menggosok dagunya dan berkata, dapat diterima, nyaris tidak lurus. Apa? Menurut kamu ada sesuatu yang layak dipuji. Petik 2. Sylvia mengerutkan bibirnya dengan kecewa. Oh. Black Star, bersikap lebih lunak kepada anak-anak, kata Herlus dan tersenyum pada Sylvia. Kamu melakukannya dengan cukup baik. Ketika aku seusiamu, aku tidak. Tunggu, aku jauh lebih kuat darimu. Petik 2. Sylvia menggertakkan giginya. Kamu benar-benar pandai menghibur orang. Jangan dengarkan mereka, Faidin tersenyum lembut. Kamu berkembang sangat cepat, dan kita semua melihatnya. Diam. Sylvia menjadi sangat marah begitu dia mendengar Faidin berbicara. Dia menatap Faidin dengan marah. Setiap kali dia melihat pria ini, dia merasa hidup ini tidak adil. Dia telah bangun lebih awal darinya, tetapi kecepatan pertumbuhan Faidin seperti roket yang melonjak hingga kelas C dengan lancar saat dia bernyanyi dan bermeditasi, tidak seperti Sylvia, yang tinggal di jurang studi. Perbandingan adalah pencuri sukacita. Faidin tidak marah, dia tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah mengikuti Han Xiao dalam misinya selama 2 bulan. Pada periode ini, Chen Xing telah mencoba berkali-kali untuk mengambil kembali kendali atas tubuhnya, tetapi dia telah dihentikan oleh Faidin berkali-kali. Saat kekuatan psikis Faidin dengan cepat menjadi lebih kuat, ancaman Chen Xing secara bertahap menjadi lebih kecil. Rencana Faidin adalah meminjam ingatan Chen Xing dan menjadikan dirinya lebih kuat. Saat dia benar-benar bisa menekan Chen Xing mungkin adalah saat dia akan pergi. Namun, kepribadian Faidin sangat lembut, dia tidak suka berkelahi dan hampir tidak pernah marah. Dia tidak ingin apa yang terjadi padanya terjadi pada Chen Xing karena dia tahu betapa mengerikan rasanya. Oleh karena itu, Faidin berkomunikasi dengan Chen Xing berkali-kali dalam benaknya, berharap bahwa dia bisa membuat dia menyerah pada perlawanan yang tidak berarti. Sayangnya, Chen Xing sangat tegas dan benar-benar tidak mau berkompromi. Faidin tidak menyerah dan tetap mempertahankan kebiasaan berkomunikasi dengan Chen Xing setiap hari. Bocah godoran itu menatap Han Xiao dan yang lainnya. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak punya jalan keluar, tentara bayaran itu muncul entah dari mana dan mengalahkan para perompak galaksi. Dia baru sadar setelah waktu yang sangat lama. Dia melihat ke belakang Sylvia, mengumpulkan keberanian, dan berjalan ke arahnya. Namaku Naru. Terima kasih telah menyelamatkan aku. Apakah kamu tentara bayaran yang disewa oleh ayah aku? Petik 2. Orang-orang menghentikan obrolan santai dan menatapnya. Naru panik karena pandangan Sylvia. Dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Aku ingin tahu namamu. Naru tergagap. Han Xiao menepuk kepala Sylvia, melemparkan, dan berkata, anak ini menyukaimu. Dengan kebenaran yang diungkapkan, Naru benar-benar panik. Bukan aku. Han Xiao mengangkat alisnya dan berkata, oh, sepertinya dia tidak suka kamu. Tidak, aku tidak suka, Naru tidak bisa membentuk kalimat lengkap. Sylvia memutar matanya ke arah Han Xiao dan mengulurkan tangannya. Namaku Sylvia. Naru ragu-ragu, lalu dengan hati-hati meraih ujung jari Sylvia. Saat jari-jari mereka bersentuhan, wajah Naru menjadi oranye. Ini adalah warna wajah godoran ketika mereka memerah, sangat ilmiah dan logis. Herlus menghela nafas dan berkata, menjadi muda itu hebat.
Han Xiao mengeluarkan permen berbentuk rokok dari kantong makanan ringan di tangan Arosia dan memasukkannya ke mulutnya. Dia telah berusaha berhenti merokok, jadi dia hanya bisa makan makanan ringan untuk membunuh kebosanan. Dia berdenting dan merenung. Jika aku mengeluh kepada majikan bahwa putranya menggodanya dengan murid magang aku yang cantik, aku seharusnya bisa memerasnya untuk sejumlah uang. Petik 2. Kamu tidak harus mengatakannya dengan lantang saat lain kali kamu memikirkan rencana seperti ini, Sylvia berbalik dengan marah. Semua sandera diselamatkan, dan Han Xiao telah mengatur jalannya. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke planet tempat majikan berada. Para penjaga dan keluarga para sandera menunggu di dermaga. Para sandera yang diselamatkan dengan cepat turun dari pesawat ruang angkasa dan bersatu kembali dengan keluarga mereka. Seorang petugas polisi mendekati Han Xiao dan menyatakan terima kasihnya kepada Han Xiao karena berurusan dengan para penculik. Karena orang-orang yang terlibat sebagian besar adalah orang-orang dalam kelompok keuangan, ini merupakan masalah penting bagi mereka. Han Xiao menyerahkan bajak laut galaksi yang ditangkap dan pesawat ruang angkasa ke Departemen Kepolisian sesuai kesepakatan. Dengan cara ini, tingkat penyelesaian misi akan ditingkatkan. Setelah petugas pergi, Naru dan seorang pria parubaya mendatangi Han Xiao. Pria parubaya itu memiliki udara seseorang di tempat tinggi, tapi dia sangat ramah ketika menghadapi Han Xiao. Setelah dia menyatakan apresiasinya, dia membayar hadiah itu. Pria parubaya ini adalah ayah Naru, kepala kelompok keuangan Godoran, jadi hadiah yang dijanjikan tentu saja tidak sedikit. Pada saat yang sama, dia juga yang telah mengeluarkan misi. Setelah Han Xiao mendapatkan 85.000 enas, antarmuka memberitahukan kepadanya bahwa misi telah selesai. Semua sandera diselamatkan, bajak laut galaksi ditangkap hidup-hidup, dan pesawat ruang angkasa diserahkan. Tingkat penyelesaian sempurna, jadi hadiah acak pasti akan diberikan, Han Xiao berpikir. Dia melihat ke antarmuka dan melihat pemberitahuan bahwa dia mendapatkan kesempatan baru untuk menerima hadiah acak. Dia tidak langsung menggunakannya dan menyimpannya di antarmuka. Dia sudah menyimpan 4 peluang hadiah acak. Dalam 2 bulan itu, dia telah melakukan lebih dari 10 misi. Dia mendapat kesempatan hadiah acak dari lebih dari 80% dari misi itu. Pada awalnya, dia telah menggunakannya segera setelah dia mendapatkannya. Dia mendapatkan poin atribut, pengalaman, poin potensial, dan lainnya. Tidak hanya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia juga mendapat banyak sampah. Han Xiao menjadi sangat frustrasi, jadi dia mulai menyelamatkan mereka. Undian tunggal tidak dapat diandalkan, keajaiban hanya akan terjadi dalam pengundian berurutan. Han Xiao tidak tinggal lama setelah mengajukan misi. Dia membawa yang lain kembali ke kapal. Thruster menembakkan api, dan pesawat ruang angkasa menghilang ke langit. Naru mendongak dan menatap ke arah yang ditinggalkan pesawat ruang angkasa. Dia menjabat lengan ayahnya dan berkata, "Ayah, aku ingin meminta sesuatu darimu." "Apa?" Aku ingin menyewa kelompok tentara bayaran ini sebagai penjaga pribadi rumah kita," kata Naru dengan berani. Dia tidak bisa melupakan Sylvia. Tidak mungkin. Naru menjadi gugup, lalu beri mereka lebih banyak uang. Menjadi penjaga kita setidaknya lebih aman daripada menjadi tentara bayaran. Selama bayarannya cukup, mereka pasti akan setuju. Petik 2. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ini bukan tentang uang. Meskipun Black Star adalah tentara bayaran, keluarga kami terlalu kecil dibandingkan dengan latar belakangnya. Kami tidak memiliki kesempatan untuk merebutnya dari Ames. Petik 2. Di pesawat ruang angkasa, semua orang melakukan hal mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup ini selama 2 bulan itu. Han Xiao kembali ke kamarnya sendirian, membuka antarmuka, dan menggosok kedua tangannya. 4 peluang, 4 hasil imbang berturut-turut, jangan mengecewakanku lagi. Setelah gagal berkali-kali, dia sudah sangat tenang tentang hal itu. Sebagai seorang mekanik, ia percaya untuk menebus kualitas dengan kuantitas. Bip bip bip. Tepat ketika dia akan mulai menggunakan hadiah acak, komunikatornya tiba-tiba berdering. Dia menerima komunikasi. Siapa ini? Perasaan seremonial terganggu, jadi sedikit ketidaksenangan mengalir ke nada suara Han Xiao. Ini aku, Nereja. Apakah kamu masih mengingatku? Melihat Godoran di layar, Han Xiao langsung mengenalinya. Oh, kamu hijau itu. Ahem, aku senang melihatmu. Sepertinya ini pertama kalinya kamu menghubungi aku sejak apa yang terjadi terakhir kali. Tentang apakah ini? Apakah kamu mempekerjakan aku lagi? Petik 2. Tidak, aku di sini untuk menyampaikan pesan. Nurk tersenyum dan berkata, apakah kamu kenal seseorang yang bernama Kerlord? Dia adalah teman sekelasku di kelas pelatihan pengamat. Dia menghubungi aku beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa ide pengamatnya digunakan oleh orang lain, di tempat lain, yang kebetulan berada di dekat kami. Aku menyebutkan kamu ketika aku mengobrol dengannya. Ketika dia mendengar namamu, reaksinya sedikit. Ekstrim. Dia sepertinya ingin kamu membayarnya sejumlah uang. Petik 2. Han Xiao mengerti apa yang terjadi. Dia telah memasukkan ide Kerlord pada sistem pesawat ruang angkasa yang hilang.
Badai radiasi telah memblokir sinyal pada waktu itu, tetapi ketika dia membawa inti sistem kembali ke stasiun ruang angkasa, orang-orang di sana secara alami memeriksa log dan memperhatikan upaya akses itu. Kerwot adalah pengamat Godora yang telah dikirim untuk menyelidiki planet Aquamarine dan kemudian ditangkap oleh Han Xiao. Han Xiao mengangguk. Oh, kami teman yang sangat baik. Bagaimana dengan pria itu? Kirimkan salam aku kepadanya. Petik 2. Ekspresi Nurk sedikit aneh. Petik 2. Apakah kamu yakin kamu adalah teman? Dia mengatakan kepada aku untuk mengatakan, Black Star, jangan gunakan ide aku lagi. Kapan kamu akan membayar kembali uang yang kamu kirimkan dari aku? Kamu sudah menjadi tentara bayaran yang terkenal. Apakah kamu benar-benar picik ini tentang beberapa ratus enas? Petik 1 petik 2. Hehe, dia masih suka bercanda seperti biasa, kata Han Xiao. Persahabatan kami diciptakan melalui hidup dan mati. Bagaimana itu bisa diukur dengan uang? Petik 2. Han Xiao telah menunjukkan belas kasihan kepada Kerlot saat itu dan tidak mengambil nyawanya. Bukankah itu persahabatan yang diciptakan melalui hidup dan mati? Omong-omong, dia menepati janji dan membiarkan Kerlot kembali saat itu untuk memiliki saluran menghubungi Godora. Dia tidak berharap dirinya bergabung dengan Pulau Naga terapung sesudahnya. Meskipun demikian, Kerlot masih berguna. Aku mengatakan pada Kerlot untuk memperhatikan kelainan di planet Aquamarine. Aku ingin tahu apakah mereka mengirim orang lain untuk menyelidiki. Mungkin ini akan menyebabkan perubahan dalam alur cerita versi 2.0. Harus ada perubahan yang baik, Han Xiao berpikir. Baiklah, kamu memberitahunya bahwa aku menerima pesan itu, dan aku tidak akan membayarnya kembali. Baiklah kalau begitu, Nurk tersenyum pahit. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, kami memiliki transfer personel belum lama ini. Kepala stasiun yang asli dipindahkan, dan wakil kepala stasiun mengambil alih stasiun ruang angkasa. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh atasan. Ngomong-ngomong, itu hal yang baik. Wakil kepala stasiun jauh lebih baik daripada kepala stasiun asli. Kepala stasiun menemukan bahwa aku adalah orang yang mempekerjakan kamu dan memberi aku penalti, pria yang sangat buruk. Petik 2. Han Xiao mengangkat alisnya dan berkata, Kepala stasiun. Aku tidak punya masalah dengannya, dia pria yang baik. Sebaliknya, kepala stasiun wakil adalah orang yang sangat licin. Jika dia tidak memiliki motif, mengapa dia menyebutkan masalah internal yang belum terpecahkan kepada tentara bayaran yang baru saja dia temui? Selanjutnya, pengamat yang diselamatkan semuanya berakar untukmu. Siapa yang akan mengekspos kamu? Pendapat kamu tentang kepala stasiun sekarang berarti bahwa tindakan kepala deputi memindahkannya efektif. Meskipun demikian, orang yang baik mungkin bukan orang yang berguna. Meskipun wakil kepala stasiun tidak bermaksud baik, tanpa dia, istrimu dan pengamat yang hilang itu tidak akan selamat. Karenanya, melihat hasilnya, mungkin kamu tidak akan menyesal digunakan. Petik 2. Sebenarnya, orang yang membagikan misi harian yang menghargai Interstellar Beast Dungeon Crystals adalah wakil kepala stasiun yang kemudian menjadi kepala stasiun. Dia memerintahkan para pemain untuk berurusan dengan beberapa urusan internal dan dengan cepat meningkatkan kinerja. Jika itu adalah kepala stasiun asli, dia pasti tidak akan membiarkan orang luar mengganggu urusan internal mereka. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Setelah kepala stasiun dipindahkan, wakil kepala stasiun terlihat sangat senang. Petik 2. Nurk linglung sejenak dan sepertinya ada sesuatu di benaknya. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong, kepala stasiun lama hanya mengikuti peraturan. Meskipun dia sedikit bertele-tele, dia pernah menjadi perwira militer, jadi itu bisa dimengerti. Ngomong-ngomong, aku masih lebih menyukai wakil kepala stasiun. Jika semuanya dilakukan mengikuti aturan, dunia tidak hanya akan memiliki 3 peradaban universal sekarang, dan perang masih akan berlangsung. Peradaban lain tidak akan memiliki pilihan selain menjadi pengikut, atau mereka akan dihancurkan oleh nyala perang. Antara kemunafikan dan perang, aku akan memilih yang pertama, dan kebanyakan orang mungkin akan melakukan hal yang sama. Meskipun aku tidak tahu banyak, aku bisa menebak bahwa zaman hutan hitam dari sejarah eksplorasi benar-benar neraka. Usia kalender galaksi yang damai sekarang tidak tercapai dengan mudah. Petik 2. Mengerti. Ada yang harus aku lakukan, selamat tinggal. Han Xiao dengan tegas menutup komunikasi. Dia membuka antarmuka lagi dan menghela napas. Mari kita mulai. Bip bip bip. Pada saat ini, komunikator menelepon lagi. Disela lagi, Han Xiao mendidih. Tidak bisakah aku melakukan undian berturut-turut dengan damai? Keberuntungan yang aku kumpulkan menghilang. Siapa? Oh, Ames, hai, apa kamu baik-baik saja? Apa itu? Yang mengejutkan Han Xiao, kaisar naga yang memikat dan seksi muncul di layar. Ames belum pernah menghubunginya sebelumnya, jadi mengapa dia tiba-tiba memanggilnya? Black Star, aku membutuhkanmu. Ekspresi Ames agak aneh. Mulut Han Xiao berkedut. Maafkan aku, tetapi kebutuhan apa yang kamu bicarakan? Aku menemukan keberadaan guru aku. Dia datang ke cincin bintang hancur. Black Star, kamu melihat seperti apa dia secara pribadi?
Menemani aku untuk mencarinya. Nada suara Ames tegas. Oke, Han Xiao memegang dahinya. Kapan? Secepatnya. Aku akan segera memberitahu kamu ketika aku kembali ke cincin bintang hancur. Petik 2. Apakah kamu tidak di Pulau Naga Terapung sekarang? Aku pergi ke planet Ibu Federasi Cahaya untuk bertamasya, kata Ames. Mekanik hebat Han terdiam. Baiklah, kata Han Xiao, di mana gurumu sekarang? Seseorang berkata bahwa dia muncul di Noriose beberapa waktu yang lalu. Pergi ke sana untuk melihat dulu sebelum aku kembali. Petik 2. Han Xiao mengangguk tanpa panik. Meskipun dia melihat guru Kaisar Naga sebelumnya adalah dusta, dia memang tahu siapa guru Kaisar Naga itu. Dia tidak takut untuk tidak mengenali orang itu. Setelah menutup komunikasi, Han Xiao memijat pelipisnya dan membuka antarmuka untuk ketiga kalinya. Ayo kita lakukan ini dengan cepat, aku punya perasaan aku tidak beruntung lagi. Tidak ada yang akan menemukanku lagi, aku harap. Setelah diinterupsi 2 kali, kegembiraan Han Xiao hilang. Dia menatap antarmuka dengan wajah tanpa ekspresi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Mengacak. Pengacakan selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah kemampuan. Garis bawah garis bawah. Han Xiao melirik dan memilih opsi yang paling berguna di antara ketiga opsi. Kemampuan Cannon Master, terkunci tembakan. Efeknya adalah bahwa tembakan berikutnya pasti akan memukul dengan tambahan 10-18% dari kerusakan kritis. Wajah Han Xiao tenang. Dia tidak berhenti dan segera mulai menggambar hadiah acak kedua. Garis bawah garis bawah. Mengacak. Pengacakan selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah item. Garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Han Xiao berbinar. Ada di sini, ada kesempatan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Silakan pilih satu dari 3 hadiah di bawah ini. Jin Awakening Elixir versi mewah jika pengguna tidak memiliki kelas utama. Menggunakan ini memiliki peluang untuk mengubah pengguna menjadi esper. Kartu pengalaman ganda, menggandakan pengalaman yang diperoleh dengan membunuh monster dan melakukan misi. Berlangsung selama 6 hari. Kartu peningkatan kemampuan, 70% kesempatan untuk meningkatkan kemampuan saat digunakan, memperkuat efek dasarnya. 20% kesempatan untuk mengubah kemampuan menjadi kemampuan baru yang serupa tetapi lebih kuat. Garis bawah garis bawah. 2 kartu tetapi tidak ada kartu penyelesaian misi. Han Xiao merasa dadanya sakit. Relatif. Kartu peningkatan kemampuan agak berguna baginya, tetapi Han Xiao masih frustrasi karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tanpa ragu, Eli kebangkitan gen adalah sampah, dan dia tidak membutuhkan kartu pengalaman ganda, jadi dia langsung memilih kartu peningkatan kemampuan. Aku merasa beruntung. Ketiga kalinya pesona. Petik 2. Han Xiao merasa penuh harapan saat dia mengaktifkan hadiah acak lain. Garis bawah garis bawah garis bawah. Mengacak. Pengacakan selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah pengalaman. Garis bawah garis bawah garis bawah. Petik 2 petik 2. Hebat, sangat hebat. Aku sangat membutuhkan pengalaman. Waktu yang tepat. Han Xiao bertepuk tangan. Kemudian dia menghancurkan kepalanya di atas meja, mengepalkan giginya, dan berteriak, seolah-olah. Dia selalu berpikir bahwa, dari semua jenis hadiah, pengalaman adalah yang paling tidak berguna. Dia memilih opsi tertinggi dari 2 juta pengalaman dan mengaktifkan hadiah acak terakhir dengan putus asa. Garis bawah garis bawah garis bawah. Mengacak. Pengacakan selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah item. Garis bawah garis bawah garis bawah. Medium Experience Crystal X8 memberikan 100.001 juta pengalaman setelah menggunakan. Blazing Battle Aura Kosmetik saat dilengkapi, memberikan efek cahaya khusus saat bergerak. Menjadi kuat adalah masalah versi, menjadi keren adalah untuk hidup. Mission Completion Card X2 menandai 1 misi sebagai lengkap dan menerima hadiah yang setara dengan nilai terendah. Garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao menghela napas dalam dan menutup matanya dengan kepuasan dan kepuasan. Aku akhirnya mendapatkannya. Bang! Detik berikutnya, dia melompat dan membanting telapak tangannya di atas meja logam, meninggalkan jejak. Undian berurutan adalah yang terbaik di dunia. Setelah terlalu gembira untuk sesaat, Han Xiao dengan cepat tenang. Karena kurang beruntung lebih dari 10 kali, dia lega akhirnya mendapatkan barang yang dia butuhkan. Kartu penyelesaian misi bukanlah barang langka, namun dia baru mendapatkannya setelah berkali-kali. Meskipun demikian, dia akhirnya mendapatkannya. Sekarang setelah dia memiliki Mission Completion Card, dia tidak perlu mengambil risiko dan bertarung dengan Super Greta, pola pikir mantap itu bisa diandalkan. Untuk pemain normal, level mereka mewakili nilai mereka.
LV1 LV20 adalah grade F, LV21 LV40 adalah grade E, LV41 LV60 adalah grade D, LV61 LV90 adalah grade C, LV91 LV100 adalah grade C+, lebih dari LV100 adalah grade B ke atas. Tentu saja, ini hanya kisaran kasar. Karena perbedaan dalam kemampuan, atribut, bakat, dan peralatan, akan ada sedikit perbedaan. Sebagai contoh, pemain pro biasanya akan mencapai grade C di LV60. Para pemain normal hanya akan masuk kelas B setelah melalui evolusi balapan kedua di level 100. Untuk Han Xiao, yang juga level 100, karena ia memiliki banyak molding talents, ia jauh lebih kuat dari para pemain, jadi ia adalah grade B. Termasuk keuntungan dari kelas mekanik dan seberapa tinggi atributnya, dia tidak dianggap lemah bahkan di antara kelas B. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jauh melebihi standar levelnya. Tetap saja, level 100 adalah pintu masuk grade B, kelas berikutnya adalah puluhan level lagi. Oleh karena itu, Han Xiao tidak mau mengambil risiko. Bahkan jika dia mencapai level 120 setelah promosinya, dia masih akan berada di kelas B. Dari ini, perbedaan antara kelas B dan kelas A jelas terlihat. Jika Han Xiao harus bertarung melawan musuh hanya beberapa tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak akan khawatir sama sekali, tetapi melawan musuh puluhan tingkat lebih tinggi. Kecuali jika dia akan memiliki tindakan khusus, dan ada kemungkinan 90% bahwa dia akan mati. Hanya dengan melihat persentase ini membuatnya kehilangan minat untuk mengambil risiko. Metode menggunakan kartu penyelesaian misi benar-benar merupakan bantuan luar biasa baginya yang membuatnya terhindar dari bahaya yang tidak perlu. Han Xiao telah menghadapi banyak ancaman sebelumnya, jadi dia tidak takut mengambil risiko. Namun, karena dia punya lebih banyak pilihan, lebih baik menggunakan metode yang lebih aman daripada mengambil risiko dan melawan musuh yang kuat. Bahkan jika dia benar-benar harus bertarung melawan Super Agreta, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus dia habiskan untuk merencanakan dan berapa banyak sumber daya yang akan dia buang. Dengan mencari kartu saat melakukan misi, tidak hanya dia tidak harus menderita kerugian, tetapi dia bahkan mendapat untung. Kenapa dia tidak melakukannya? Han Xiao khawatir tangannya akan tergelincir. Dia sepenuhnya fokus dan memilih kartu penyelesaian misi dengan hati-hati. Sebelum ini, itu tidak dapat ditemukan, sekarang dua di antaranya muncul bersama. Aku hanya butuh satu, jadi aku akan menyelamatkan yang lain. Aku mungkin menggunakannya di masa depan ketika aku bertemu dengan misi yang sama sulitnya. Han Xiao tidak segera menggunakan kartu penyelesaian misi. Misi kelas kemajuannya masih macet, jadi dia berencana untuk membeli dua pengetahuan mekanik kelas atas yang sudah dia perhatikan sejak dulu. Kemudian dia akan menyelesaikan promosi dan peningkatan kelas bersama-sama sehingga dia bisa mempercepat levelnya segera setelah itu. Dia memiliki 1.360.000 enas di akunnya, jadi dia cukup kaya. Sudah lebih dari cukup untuk membeli dua high-end knowledge gas. Aku mendapat kartu peningkatan kemampuan juga. Aku akan menggunakannya dulu. Ability Enhancement Card akan meningkatkan statistik dasar suatu kemampuan, sehingga bahkan kemampuan level maksimal dapat ditingkatkan. Jika aku bisa mendapatkan mutasi kemampuan, itu akan luar biasa, tapi aku ragu ada kesempatan. Apa yang harus aku tingkatkan? Kemampuan tempur atau kemampuan tipe mesin Affinity? Han Xiao membuka daftar kemampuannya, dan sejumlah besar nama kemampuan berkembang. Han Xiao langsung melewatkan cetak biru dan melihat kemampuan lainnya. Kemampuan mekanik sangat penting, kekuatan dasarnya pada dasarnya akan meningkat jika dia meningkatkan salah satunya. Akan ada lebih banyak kemampuan mesin Affinity setelah dia naik level, jadi peningkatan kecil ini memiliki efek terbatas baginya. Sepertinya meningkatkan kemampuan dengan penggunaan khusus akan lebih baik. Dengan sekilas wawasan, Han Xiao punya target. Bagaimana kalau aku meningkatkan Flaming Wheel? Aku kekurangan kemampuan merusak, jadi memperkuat daya ledak aku cukup berguna bagi aku. Jika cooldown berkurang, peningkatan ini akan sia-sia. Mata Han Xiao berbinar. Flaming Wheel memiliki efek aktif dan pasif. Yang pertama memiliki cooldown 10 menit sedangkan yang terakhir memiliki cooldown 30 menit. Meskipun peningkatan damage-nya sangat tinggi, itu juga memiliki cooldown yang tinggi, membuatnya hanya memicu kemampuan ini sekali atau dua kali selama setiap pertempuran. Jika cooldown ditingkatkan, kerusakannya akan sangat meningkat. Dia mendapatkan kemampuan ini dari Bennett, dan itu masih membuat perbedaan nyata pada levelnya saat ini. Dia menggunakan kartu peningkatan kemampuan di tempat. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kartu peningkatan kemampuan diaktifkan. Target, Flaming Wheel LV10. Meningkatkan. Kamu telah memicu mutasi kemampuan. Kamu memperoleh kemampuan baru, Jin Liberation LV1. Garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao terkejut. Sial, aku benar-benar beruntung hari ini. Di antarmuka, Flaming Wheel digantikan oleh kemampuan baru, dan metode baru menggunakan kemampuan muncul di benaknya. Han Xiao melihat pengenalan kemampuan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pembebasan gen LV, 1.
Efek aktif, dengan menghabiskan 1000 poin kesehatan, berikan peningkatan serangan selama 1,5 detik berikutnya. Kesempatan 50% untuk menangani kerusakan 200% sampai 220%, 30% kemungkinan untuk menangani kerusakan 300% sampai 330%, 20% kemungkinan untuk menghasilkan 400% sampai 440% kerusakan. Cooldown, 8-30 DTK. Efek pasif, ketika kesehatan di bawah 20%, kemampuan akan diaktifkan secara otomatis tanpa biaya. Cooldown efek pasif, 17 menit. Keterangan, kamu memperoleh cara untuk menembus batas kamu. Dengan memeras energi keluar dari sel kamu, kamu bisa mendapatkan kekuatan ledakan yang melebihi batas kamu, tetapi itu akan melukai tubuh kamu. Garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao membaca dan merasa bahwa peningkatan ini benar-benar layak. Tidak hanya cooldown dikurangi, statistik acak juga lebih baik. Awalnya, Flaming Wild memiliki 4 rentang acak, dan yang tertinggi memberikan kerusakan lebih dari 5 kali, tetapi kemungkinan memicu itu terlalu rendah. Pembebasan jin bagaimanapun, sedikit mengurangi dorongan maksimum, tetapi rentang acak berubah dari 4 menjadi 3. Faktor acak yang lebih rendah berarti output kerusakan yang lebih stabil. Yang paling penting, peningkatan ini tidak hanya diterapkan pada satu serangan tetapi semua serangan dalam periode tertentu. Dengan kecepatannya, itu pasti akan lebih dari satu serangan. Dia adalah mekanik gaya artileri, karenanya, frekuensi serangannya sangat tinggi. Ini berarti bahwa efek dari kemampuan ini adalah ledakan. Lebih jauh lagi, ini hanya efeknya pada LV-1. Tanpa ragu-ragu, Han Xiao memberikan puluhan juta pengalaman dan menaikkannya ke LV-10 segera. Durasinya meningkat menjadi 2 detik, dan cooldown berkurang menjadi 7 menit. Peningkatan damage dari ketiga rentang meningkat 1/10, yang berarti bahwa boost terendah adalah 220%, dan maksimumnya adalah 480%. Biaya tersebut juga berkurang menjadi 800 poin kesehatan. Han Xiao memiliki hampir 20.000 kesehatan, jadi biaya ini tidak ada artinya baginya, belum lagi kemampuan penyembuhan diri yang dia dapatkan 2 bulan sebelumnya, yang akan memulihkan jumlah kesehatan ini hanya dalam 8 detik. Kemampuan ini agak terlalu kuat, bukan? Han Xiao mendecakkan lidahnya. Setelah mengemasi barang-barangnya, Han Xiao mendorong membuka pintu, merasa segar. Di aula pesawat ruang angkasa, Herlus sedang bermain kartu dengan Volga bersaudara lagi. Dia memiliki ekspresi bangga, sementara saudara-saudara Volga sedih. Aku tidak ingin bermain lagi. Bagaimana kamu bisa selalu mendapatkan kartu yang kamu inginkan? Keluh Volga bersaudara. Herlus mengangkat bahu dan terkekeh. Karena aku kuat, jangan hanya berdiri di sana. Akui kekalahan dan bayar uangnya. Petik 2. 3 bersaudara dengan sedih melakukan transfer. Kali ini, tidak peduli bagaimana Herlus mencoba bertanya kepada mereka, mereka tidak kembali bermain. Mereka sudah kalah 4 putaran berturut-turut. Mereka bertiga sering bermain kartu dengan Herlus dan selalu kalah lebih dari yang mereka menangkan. Sepertinya Tuhan ada di pihak Herlus, dia selalu bisa menggambar kartu yang paling cocok. Pengalaman game dari 3 bersaudara itu selalu hancur. Melihat mereka bertiga teguh dalam keputusan mereka, Herlus tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berbalik, menatap Han Xiao, dan berkata, bintang hitam, datang untuk bermain kartu. Apakah aku terlihat bebas? Kali ini, Fei Din berjalan keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang simulasi. Mata Herlus tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru berteriak, Fei Din, ayo main ronde. Fei Din berhenti, berbalik, dan mengangkat bahu. Aku tidak tahu cara memainkannya. Jangan khawatir, sangat mudah, aku akan mengajari kamu. Jika kamu bahkan tidak bisa bermain kartu, apa bedanya kamu dengan primata? Herlus berdiri dan menyeret Fei Din untuk duduk di seberangnya. Baiklah, bagaimana permainan kartu ini dimainkan? Fei Din menggelengkan kepalanya, mengambil setumpuk kartu, dan memandanginya. Nama resmi kartu ini disebut Perang Galaksi. Kami biasanya menyebutnya kartu Wen. Ini adalah bahasa umum Federasi Cahaya, yang berarti kartu sparkling. Lihat, bahkan ada grup tentara bayaran kita, bukankah ini menarik? Biarkan aku memberitahu aturannya. Petik 2. Herlus dengan penuh semangat mengajar Fei Din aturan. Oke, itu aturannya. Kamu seorang psikis, jadi aku tidak perlu mengulanginya. Mari kita bermain ronde. Kamu akan tahu cara memainkannya setelah mencoba. Gunakan kartu Volga Brothers, kartu itu juga menggunakan set kartu Sateret Starring. Petik 2. Herlus mengetuk meja, dan kartu-kartu itu beringsut secara otomatis. Kartu-kartu ini memiliki pesona industri yang sederhana, sehingga banyak efek khusus dapat diselesaikan secara otomatis. Herlus mengangkat tangannya dan membiarkan Fei Din mulai duluan. Dia tersenyum dan berkata, jangan mainkan mode resmi itu kali ini, kita akan memainkan mode pertempuran gratis. Cara untuk menang adalah dengan mengosongkan bila kesehatan lawan. Ini adalah pertama kalinya kamu bermain, jadi aku akan membiarkan kamu mulai. Petik 2. Fei Din mengangguk. Baiklah kalau begitu, kamu harus menahan aku.
3 menit kemudian, Herlus menatap meja dengan mata membelalak dan mulut menganga. Apakah aku menang? Fei Din berkedip. Sepertinya cukup mudah. Hehe, Herlus menyeka keringatnya. Kamu hanya beruntung ronde ini. 1 ronde lagi. Tidak lama kemudian, Herlus merosot di sofa dengan keputusasaan di wajahnya. Apakah kamu berbohong padaku dan benar-benar tahu cara bermain? Fei Din tersenyum pahit dan berkata, ini benar-benar pertama kalinya aku bermain. Kamu terlalu sial. Petik 2. Dalam waktu sesingkat itu, Herlus sudah kalah 5 putaran berturut-turut. Dia hampir mulai mempertanyakan arti hidup. Entah mengapa, keberuntungannya tiba-tiba lenyap, dan dia tidak pernah bisa mendapatkan kartu yang dia inginkan. Sementara itu, Fei Din menang hanya dengan menggunakan kartu apapun yang ia gambar. Volga bersaudara telah menyaksikan selama ini, dan mereka tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Itu perasaannya. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Inilah sebabnya dia tidak suka bermain kartu dengan orang-orang ini. Selama beruntung memainkan bagian apapun dalam mode yang mereka mainkan, Fei Din pada dasarnya mendapat tangan yang saleh setiap saat. Keberuntungan Herlus dapat menghancurkan Volga bersaudara, tetapi dia hanya bisa dihancurkan ketika menghadapi cahaya keberuntungan kelas tinggi Fei Din. Han Xiao menyela mereka dan berkata, berhenti bermain, kami punya misi baru. Ames mengatakan kepada kami untuk membantunya menemukan seseorang di Noriose, jadi kami tidak akan menerima permintaan sementara. Dia tidak ada di Shattered Star Ring sekarang. Aku perlu membeli beberapa hal dari sistem bintang lain sebelum dia kembali. Aku sudah menentukan arah. Petik 2. Sisanya mengangguk. Tentu saja, Han Xiao akan membeli pengetahuan tingkat lanjut. Kaisar Naga belum tiba, jadi dia berencana untuk meletakkan segala sesuatu yang lain untuk saat ini dan melalui promosi terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan yang telah lama dinanti untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Semakin kuat dia, semakin banyak kebebasan yang dia miliki. Untuk menyelesaikan rencananya, menjadi kuat adalah suatu keharusan. Bahkan rencananya adalah membuat dirinya lebih kuat. Han Xiao melakukan perjalanan melintasi beberapa sistem star dan berhasil membeli 2 high-end knowledge gas. Karena dia tidak mengambil jalan pertanian favorit-favorit dan membeli high-end knowledge gas secara pribadi sangat mahal, tabungannya anjlok hingga 500.000 enas. Kedua high-end knowledge gas menghabiskan lebih dari 800.000 enas. Harga yang dia bayar sepadan. Dia bisa mendapatkan kembali uangnya, tetapi kekuatan yang meningkat itu permanen. 2 pengetahuan high-end adalah kontrol energi tinggi, dari cabang energi dan teknologi kecerdasan buatan lanjut dari cabang kontrol. Kontrol energi kelas tinggi sangat penting, itu memungkinkan kontrol energi tingkat yang lebih tinggi dan dianggap sebagai salah satu pengetahuan inti. Itu bisa menggabungkan perisai yang lebih stabil dan senjata energi. Senjata energi adalah senjata umum yang lebih kuat dari senjata elektromagnetik. Karena hanya beberapa pengetahuan yang dijual, Han Xiao hanya bisa memilih pengetahuan yang relatif lebih berguna. Oleh karena itu, Advanced Artificial Intelligence Technology adalah pilihan keduanya, digunakan untuk membangun kecerdasan buatan. Pengetahuan high-end dari kelas mekanik memiliki kegunaan yang sangat terlihat. Setiap dari mereka bisa membuat dampak yang kuat, dan tidak ada yang tidak berguna. Pemain normal harus memilih dengan hati-hati karena high-end knowledge gas membutuhkan 3 poin potensial untuk dipelajari dan naik level. Ada total 3 cabang dan 15 high-end knowledge gas, jadi menaikkan level semuanya hingga level 5 akan menelan biaya 225 poin potensial. Untuk memaksimalkan level semua pengetahuan tingkat lanjut dan pengetahuan dasar, total 450 poin potensial akan dikenakan biaya. Masih ada pengetahuan kelas lebih tinggi di atas pengetahuan high-end. Kelas mekanik adalah jurang maut dari poin potensial, jadi pada dasarnya mustahil bagi pemain untuk mendapatkan begitu banyak poin potensial. Oleh karena itu, Han Xiao telah menyimpan poin potensinya sejak awal. Setelah menyelesaikan semua persiapannya, dia kembali ke Garton Star System. Han Xiao mengemudikan pesawat ruang angkasa kembali ke Jubilee Hope. Dia berencana untuk menyelesaikan promosi level 100 di sana.